Ya, peserta sampai saat ini peserta masih terus bertambah, Pak. Ya, jadi selamat datang di acara Genwood PUPR berdialog dengan tema penerapan BIM dukung percepatan pembangunan infrastruktur. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ana Devia, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu acara Genwood PUPR berdialog ini. Izin share screen, Bapak Ibu. Jadi acara Genwood PUPR berdialog ini merupakan sebuah wadah yang merupakan forum sinergi dan kolaborasi generasi muda lintas angkatan dan lintas UNOR. Lalu yang kedua, menjembatani gap antar generasi. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Dan keempat, menjaga kepekaan terhadap lingkungan. Lalu kegiatan-kegiatan generasi muda PUPR ini ada di antaranya ada generasi muda prestasi peningkatan kompetisi. Di antaranya ada knowledge sharing forum, bedah buku, diskusi tematik, kompartemen keahlian. Sedangkan ada juga kegiatan yaitu generasi muda peduli, peningkatan empati, di antaranya ada kegiatan orang tua asuh, bakti sosial tematik, dan economic sharing. Lalu pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu, generasi PUPR membacakan deklarasi generasi muda PUPR di depan Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki. Dan berikut kegiatan generasi muda PUPR, diantaranya ada pesta rakyat dan bakti sosial. Berikut adalah dokumentasi dari pembacaan deklarasi generasi muda PUPR pada tanggal 17 Agustus 2020. Selain kegiatan-kegiatan tadi, Genwood juga mengadakan acara Hari Bakti PUPR 2020, yang diantaranya ada lomba PUPR Got Talent, lomba selfie infrastruktur, dan lomba esai, serta virtual run and ride. Rangkaian Genwood PUPR berdialog sendiri ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Mungkin peserta di sini ada yang mengikuti rangkaian acara Genwood PUPR berdialog ini dari awal. Sekian yang saya jelaskan terkait apa sih Genwood ini. Lalu berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, pada sesi webinar pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Reza Munawir Manik. Saat ini beliau menjabat sebagai Subkoordinator PLT Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Material dan Peralatan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Tapi sebelum memulai sesi pematerian, kepada para peserta mohon disimak dengan baik materinya, karena di akhir acara akan ada pembagian door prize dari panitia untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi mohon disimak dengan baik ya, dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke materinya ya, agar tidak lama-lama. Selamat malam kepada Bapak Reza. Halo, selamat malam Mbak Ana. Assalamualaikum. Siap ya Pak? Siap. Baik, silakan untuk sesi pematerian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ana Devia dari Generasi Muda DJPI ya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Mantap banget nih, masih muda ya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heri Faza, Direktur Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Yang terhormat Bapak Iwan Supriyanto, Direktur Pelaksana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hadir pula bersama kita di sini ada Pak Nanang Handono dan juga mungkin Bapak Ibu pimpinan dari Kementerian PUPR, baik mungkin ada pejabat tinggi pertama, administrator, pengawas,
maupun pejabat fungsional ya, ahli utama mungkin kalau Madya, Muda, dan semuanya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ke dalam acara kita Generasi Muda Berdialog pada kali ini. Ini sebenarnya kalau yang diadakan, tadi Mbak Ana bilang 4 kali ya. Sebenarnya Mbak Ana mulai tahun lalu, maafin ya saya. Sebentar ya, Nak. Kita sudah tahun, maaf ya sebentar ya. Kalau kita nggak punya lagi Pak Iwannya. Sudah agak gede ya. Aduh, mohon maaf. Ini namanya Garpun, betul ini Garpun ini. Hari ini, BIM itu, harus dikasih mainan BIM. Baik. Baik, sebenarnya sudah pernah tahun lalu juga kita mengadakan pertama kali itu dengan Mas Anggoro waktu itu ya, Mas Dendi juga. Waktu saya juga sebagai moderator pernah. Dan juga yang kedua itu dengan Pak Iwan juga, dengan Bu Sekjen ya, Bu Profesor Anda Firmanti. Waktu itu kita reuni generasi muda. Ya, jadi memang ini sudah, tapi memang belakangan ini sudah masif, sudah mulai rutin ya, setiap 2 minggu sekali ya Mbak Ana ya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Kemudian pada kesempatan kali ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tahu ya bahwa kali ini temanya tentang BIM atau Building Information Modeling. Dan saat ini sudah ada 2 narasumber yang super ahli praktisi, udah nyemplung, udah jago banget deh ya. Ini kalau misalkan di dunia BIM di per-PU-an dan nasional, ini beliau berdua ini sudah tidak perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi ini sudah kesempatan yang langka dan sangat baik untuk dimanfaatkan oleh kita semua. Yang pertama mungkin sebelum saya mulai sesi materi, saya nanti akan membacakan CV dari masing-masing narasumber. Nanti kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Heri Faza, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Iwan Suprianto. Namun sebelum saya mau bertanya nih, kepada semua peserta ada 314 orang saat ini. Oh iya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Heri dan Pak Iwan, mungkin jadi yang dihadir pada kali ini tidak hanya pegawai Kementerian PUPR Bapak, tapi juga ada pegawai Pemda, ada dari perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan sebagainya Pak. Jadi kita memang kemarin kita broadcast ke semua orang gitu Pak. Jadi siapa yang berminat silakan bisa diikuti. Saya tanya kepada 315 di sini, mungkin bisa nanti raise hand kalau misalkan tahu jawabannya. Siapa yang sudah pernah mendengar kata BIM atau Building Information Modeling? Coba raise hand aja siapa. Saya pengen tahu nih seberapa banyak yang sudah pernah dengar tahu gitu ya. Oh ini oke, baru 4 ini yang raise hand, yang lainnya. Kalau misalkan sudah banyak yang tahu tentang BIM, berarti nanti ini pas banget nih. Lebih pas lagi ya, nanti pertanyaan lebih menukik pasti nanti untuk Pak Heri dan Pak Iwan. Kalau misalkan nggak banyak yang angkat tangan, artinya belum pernah tahu BIM nih berarti nih. Berarti masih harus banyak ini ya, cari informasi lagi. Oh ternyata ini banyak juga ya. Ada 25 participants yang raise hand. Wah mantap, ini ada dari Adikarya juga ya. Waskita, wah mantap. Oke. Waskita mesti tahu dia. Iya Pak. Pasti Waskita Pak. mesti tahu dia. Kalau nggak tahu dipertanyakan ya Pak. Oke, makasih banyak. Ini hampir 35 sudah yang resen ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin yang lain masih malu-malu mau resen ya. Artinya ini mungkin sudah pernah mendengar yang kata Building Information Modeling BIM ya, atau BIM. Nah, ini mungkin saya pengantar sedikit karena saya juga bagian dari tim BIM PUPR. Jadi BIM PUPR ini sebenarnya sejak tahun 2017 sudah mulai bergeliat nih. Nah, ini pimpinannya adalah Pak Heri Faza nih untuk di tim BIM PUPR. Jadi waktu itu ada surat keputusan Kepala Balitbang, Pak Danis gitu ya, dan Pak Heri Faza. Iya betul. Betul ya Pak ya? Ya betul. Iya Pak. Kemudian Balitbang ini sudah tidak ada organisasi. Kemudian ini dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Kami alumninya. Betul. Ini mengingatkan kembali nih Pak Iwan. Betul. Dan itu ya, jadi sekarang dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, kemudian tapi juga di masing-masing UNOR teknis, di Direktur Jenderal Bina Marga, Cipta Karya itu juga sudah sangat masif perkembangan di penerapan Building Information Modeling-nya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya sudah jam 7, oke, saya akan masuk yang pertama. Saya mau share dulu CV tentang Bapak Heri Faza. Izin sebentar ya.
Mohon izin Bapak Heri, saya rangkum Pak CV Bapak Pak dari yang saya dapat dari Bu Anissa Pak di JPI. Ya, siap. Siap. Oke, saya akan bacakan nama Insinyur Heri Faza MNSC PhD, riwayat jabatannya seperti yang tertera di layar. Beliau saat ini adalah sebagai Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebelumnya beliau pernah menjabat menjadi Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan atau Sesbalitbang. Kemudian juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, atau kita lebih mengenalnya Pusjatan ya, Kepala Pusjatan. Sebelumnya lagi beliau menjabat sebagai Kepala Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kasubdit Teknik Jembatan Ditjen Bina Marga. Kemudian untuk pendidikan formal, beliau alumni S1 ITB Teknik Sipil, kemudian S2 beliau tempuh di University of New South Wales di Australia. Kemudian dan S3 beliau tempuh di University of Tsukuba di Jepang ya, Jepang. Kalau orang Malaysia bilang Jepun ya, Jepun. Oke. Selanjutnya pendidikan informal, kursus training yang beliau ini beberapa saja ini saya highlight aja ya. Sebenarnya beliau ini banyak banget di CV-nya tuh sampai ada 25 lembar. Jadi ini saya rangkum nih. Yang pertama beliau pernah menempuh Pile Foundation Diagnostic ya, ini pelatihan di Delft di Belanda. Kemudian Computer System Analyst di Sydney, Australia, Bridge Construction Supervision, Bridge Condition Inspection di Jakarta, dan Bridge Management System di Copenhagen di Denmark. Kemudian untuk diklat kepemimpinan, ini diklat ya, untuk pejabat-pejabat ya, jadi pejabat beliau ini sudah, Lemhana sudah pernah, untuk ini ya eselon 1, untuk menjadi calon eselon 1. Kemudian diklat tim tingkat 2 sudah juga, diklat tim tingkat 3, dan diklat tim tingkat 4. Nah, ini experience beliau untuk seminar-seminar di luar negeri. Terakhir saya dapat kabar dari Mbak Anissa ya, beliau seminar di Jepang tahun 2018. Kemudian kalau yang di CV ini 2013 bawah ini dari CV. Kalau 2018 itu dari Mbak Anissa. Ini di Costa Rica, San Jose, University of Costa Rica. Kemudian di USA, Jacksonville, Boston, di MIT ya. Ini di China, Denmark. Di Denmark kalau nggak salah 3 kali. Juga ada di Jerman, di Filipina, dan lain-lain. Itu banyak banget pokoknya pengalaman beliau ini ya. Ada puluhan nih, setelah saya listnya ini saya highlight beberapa saja. Kemudian untuk experience in projects, ya di project sekali lagi ini juga banyak. Mohon izin Bapak hanya meng-highlight 4. Kebanyakan memang beliau nih di jembatan, di proyek jembatan Batanghari di Jambi tahun 2010, kemudian juga Kelok 9, Sumatera Barat 2013. Jembatan Suramadu ya di Madura, Surabaya Madura di Jawa Timur 2009, kemudian Jembatan Siak di Pekanbaru. Untuk aktivitas beliau juga sangat banyak ini ya, bisa dilihat ada 6 di sini yang tertulis untuk organisasi profesian. Yang pertama International Road Federation, the Institute of Engineers Indonesia, International Association on Bridge and Structure Engineering, Road Engineering Association Asia Australia, Indonesian Road Development Association, kemudian Geotechnical Engineering Center ya. Jadi ini memang luar biasa nih Pak Heri. Saya merinding Pak baca CV Bapak. Sangat banyak sekali. Kemudian beliau juga sangat produktif ya sebagai peneliti karena beliau memang juga pernah di Balitbang. Banyak sekali paper-paper yang dipublish, ini sangat banyak. Saya mohon maaf tidak mencantumnya di sini. Kemudian kalau buku juga sangat banyak. Ini beberapa di antara yang saya highlight. Ada Handbook of International Bridge Engineering. Kemudian juga Kutai Kartanagara Suspension Bridge dari desain, konstruksi sampai tragedi runtuh. Ini ada versi bahasa Inggrisnya juga ya Pak ya, diterbitkan tahun 2018. Kemudian awal Desember tahun lalu itu diwebinarkan tanggal 4 Desember setahu saya. Kemudian juga beliau menyusun jembatan ke Indonesia, profil jembatan Indonesia, dan ini membuat problem solving bidang jembatan ya. Jadi bukunya ada banyak, nanti bisa search. Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa search di Google Heri Faza, langsung muncul semua ya. Itu semudah itu, sesimpel itu ya, tinggal just one click away ya di Google search. Oke, baik. Kami berikan kesempatan untuk Bapak Heri Faza kurang lebih selama 20 menit Bapak untuk mempresentasikan tentang penerapan BIM yang mungkin berkaitan dengan jalan dan jembatan. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Mas. Jadi buku problem solving itu saya pikir bagus juga untuk Garmod. Karena itu mengisi gap. Jadi saya pikir boleh baca itu. Tapi itu jembatan. Mungkin Pak Iwan nanti buat yang lain Pak Iwan ya.
Jadi untuk mendekatkan gap ini ya paling tidak catatan-catatan tulisan kita bukukan, dan nantinya anak-anak muda kita, adik-adik muda kita lebih cepat untuk catch up itu. Kalau di pengadilan itu mereka punya buku namanya jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu juga mendekatkan kita yang muda ke tua. Kalau saya ini sudah agak sangat tua kan itu Pak Iwan ya. Bukan saya Pak Iwan. Tapi karena diminta saya bersedia untuk anak muda berbagi pengetahuan. Saya dengan Pak Iwan sama-sama kemarin juga membuat BIM juga. Tapi bukan BIM ini. Tapi Bali Bank Integrated Management System. Ini buat juga Pak. Jadi ada. Tapi dia sudah was away dia. Jadi, ini mengingatkan saya dengan Pak Iwan sama ini. Jadi kami ini sudah final bubar sejak 1 Januari tahun 2021 Pak Iwan. Tapi kalau sebelumnya masih ada masa transisi. Adik-adik sekalian, terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Yang saya hormati moderator, bapak-bapak semua, saudara kita Pak Iwan, dan adik-adik sekalian yang hadir di sini. Saya sebenarnya tidak ahli dengan BIM, tetapi tidak ada yang menghandle BIM, ya terpaksa saya handle dengan Pak Iwan. Dulu ceritanya BIM itu sudah pernah masuk mungkin 5 tahun atau 10 tahun, 5-7 tahun yang lalu. Ketika proyek jalan tol Solo Kertosono, waktu itu di host oleh tempatnya Mas Reza ini juga di BIMCon waktu itu. Saya mau hadir tapi nggak sempat hadir. Apa itu BIM itu? Saya tanyakan gitu kan. Nggak mau datang tapi nggak punya waktu itu. Agendanya saya diminta untuk menjelaskan penerapan BIM di dunia infrastruktur, terutama untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Saya mungkin tidak terlalu pas sekali. Saya belum pernah mencoba juga BIM itu. Tapi saya mencoba menarik benang merahnya dari awal sampai sekarang ini apa BIM. Bayangkanlah BIM itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi lebih mudah. Karena saya pelakunya yang merasakan dulu sekali kami akan berat sekali untuk bekerja. Tetapi dengan adanya BIM ini, saya yakin semuanya akan mudah. Saya akan bercerita sedikit sekali tentang cikal bakal apa yang kami pegang dulu ketika kami masuk PU 35 tahun yang lalu lah ya. Apa yang saya lakukan gitu ya. Dan sekarang terwujud semuanya. Harapan kita generasi muda bisa catch up untuk membangun ini lebih cepat lagi. Silakan Mas, agendanya itu, slide-nya. Kita punya di slide show Mas. Kita punya agenda besar untuk pembangunan infrastruktur ini. Di slide show Mas. Sudah Bapak, di layar saya sudah muncul Pak. Ya sudah ya. Iya, sudah muncul Pak judulnya. Oke, mohon maaf ini bahasa Inggris. Karena dulu ditulis untuk komunitas yang berbahasa Inggris, jadi saya pikir adik-adik semua juga waktu masuk PUPR kan TOEFL-nya paling tidak sudah 550 ya. Jadi saya pikir udah paham lah itu. Mungkin ini bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, tapi komunikatif lah. Lanjut Mas. Tantangan kita ke depan, nanti saya lanjut. Ini yang harus kita bangun, jadi banyak sekali infrastruktur yang harus kita bangun. Ya semuanya kita harus adil dalam pembangunan ini, baik di wilayah timur maupun di wilayah barat Indonesia. Dari atas sampai bawah, di bidang jalan, jembatan, air, perumahan, pemukiman, dan juga sumber daya air. Agenda kita cukup banyak, silakan maju lagi Mas. Ini khusus untuk jalan dan jembatan, kita diprogramkan 2.500 kilo, jalan tol juga 3.000, dan jembatan kilometer. Yang lain mungkin bisa dilihat di sini. Lanjut lagi.
Nah, ini kalau kita diskusi masalah sistem manajemen, maka sebenarnya kegagalan dalam membangun ini biayanya cukup besar ya. Ini data yang paling bawah ini yang disebutkan How About Indonesia. Ini data kalau saya tidak salah tahun 2000 ini. Di mana ketika kita gagal dalam menyiapkan perencanaan dengan baik, maka itu akan potensial menyebabkan kehilangan 30% biaya. Dan bahkan sampai 50% terkait dengan pengukuran testing dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah dihadapkan dengan sistem, kalau sebelumnya kita kenal dengan sistem manajemen, mungkin ini ditambah lagi dengan sistem-sistem yang mendukung lainnya, tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi penyedia jasa. Lanjut. Nah, ini saya mau cerita. Nah, ketika saya masuk PU, mungkin adik-adik belum lihat ini. Ini kembali tahun 89 sampai tahun 90 ya. Dulu Apple sudah ada. Apple lebih jelek daripada ini, tapi sekarang Apple paling bagus daripada ini. Ini sudah ada di tahun 90. Itu sistemnya masih standalone, semuanya memorinya terbatas, tapi itulah alat kerja kita pada saat itu. Nah, setelah itu saya sekolah. Saya dikenalkan dengan teknologi, ternyata dengan komputer ini akan lebih mudah. Komputer ini memang ada di tahun 90-an, tetapi bukan berarti zaman dahulu tidak ada. Sebelumnya, mungkin waktu saya sekolah juga sudah ada komputer, komputernya masih tidak pakai keyboard ya, mungkin adik-adik nggak kenal ya, dengan punch card ya. Sekarang kita entry dengan keyboard, mungkin dengan data transfer melalui flash disk. Kalau dulu kami harus mengepunch dulu itu kodenya itu, baru dimasukin komputer. Sangat-sangat primitif pada waktu itu. Nah, inilah komputer awal yang kita pakai di kantor kita di Bina Marga. Waktu itu sudah ada juga mainframe, software komputernya mainframe. Kalau kita mau jalankan itu harus dihidupkan, mungkin butuh energi yang cukup tinggi, suhu udara juga harus dikontrol dengan baik. Yang didapatkan tidak beda jauh dengan apa yang bisa kita kerjakan dengan BIM ini, dengan IBM ini. Waktu saya masuk PU, mereka ada satu aplikasi untuk seleksi kontraktor, konsultan, dijalankan di mainframe. Kemudian saya masuk, saya coba paket IBM ini. Setelah itu nggak dipakai lagi mainframe-nya. Cukup menggunakan standalone komputer ini, cukup waktu itu. Perkembangan teknologi sangat dinamis sekali, dan kebutuhan untuk pembangunan juga mulai masuk ke sana. Mungkin di awal-awal dulu banyak dipakai hanya untuk ketik-mengetik ya. Ketika saya masuk PU dengan komputer, maka saya disebut insinyur tukang ketik. Saya terima kasih juga disebut insinyur tukang ketik. Kemudian saya belajar bagaimana untuk perencanaan untuk perencanaan jembatan waktu itu, dan juga mengembangkan sistem untuk data manajemen jembatan. Nah, kemudian dalam perjalanannya ketika kita merancang jembatan, silakan Mas masuk. Ya, mesti jalan dulu, bukan jembatan ya. Ini jembatan dulu ya. Saya sekarang ini jabatannya Direktur Pembangunan Jalan, bukan jembatan. Jembatan sudah masa lampau. Ketika merancang jembatan, maka banyak sekali informasi yang harus kita siapkan. Kadang-kadang insinyur muda membuat menjadi relaktan, menjadi malas, karena banyak sekali data dukung yang perlu disiapkan. Akhirnya mungkin di bidang jembatan waktu itu lebih pioneering daripada di bidang jalan. Karena ketika saya masuk, PUPR dilengkapi dengan dukungan sistem dari Australia. Jadi dokumen-dokumen untuk merancang jembatan lebih lengkap daripada dokumen untuk merancang jalan waktu itu. Sehingga agak nyaman. Saya duduk, tapi masih butuh waktu untuk buka bukunya, mencari tahunya. Ketika saya belajar lebih dalam lagi, ternyata perkembangan teknologi sudah sampai kepada menyimpan semua dokumen-dokumen tadi di dalam komputer.
Nah, itu. Jadi ketika merancang jembatan, maka kita dihadapkan, lanjut Mas. Nah, seperti ini. Jadi sudah mulai kita pakai untuk merancang jembatan, untuk mendapatkan gaya-gaya dalam, bahkan lebih daripada itu. Saya waktu itu dapat gaya dalam sudah senang. Nanti kita dengan cara manual, kita lakukan dimensioning. Dimensioning tergantung kepada standar perencanaan yang kita miliki. Mau kita pakai Indonesian Standard atau ASTO Standard. Tergantung. Ya kita pakai Indonesian Standard, BMS. Kita masukkan, kita aplikasikan gaya-gaya dalam tadi untuk kita menemukan dimensioningnya. Kalau dia baja, ini caranya. Kalau beton, ada caranya yang lain lagi. Standar perencanaannya. Ketika itu, dengan adanya analisa struktur saja, rasanya sudah sangat tertolong. Dan di kemudian hari ditambah juga dengan cara merancang dengan berbasis komputer. Dan juga sekarang ini sudah masuk semua section properties daripada jembatan atau baja atau beton ke dalam komputer. Semuanya tinggal dimasukin. Jadi semuanya menjadi lebih enak, lebih mudah. Lanjut. Nah ini visualisasi bisa kita lihat. Setelah dari perencanaan, kemudian dia bisa dimasukkan, waktu itu sudah ada AutoCAD. AutoCAD sudah ada. Sudah ada AutoCAD, tetapi AutoCAD-nya belum seperti saat ini. Kita sudah dikenalkan dengan AutoCAD. Kemudian setelah kita dikenalkan dengan AutoCAD, kita gambar dengan AutoCAD. Dan sudah tidak ada lagi yang disebut dengan kalkir. Ya. Rapido sudah nggak ada lagi. Semuanya sudah pakai AutoCAD dan di-print dengan dulu ada plotter ya. Tapi terakhir ini kelihatannya menjadi platform kita ya. Sudah semuanya menggunakan standar A3 dengan printing, dengan printer biasa kita sudah bisa. Dan tidak ada lagi saya pikir yang menjual plotter ya. Waktu itu kami masih membeli plotter untuk mengeprint ukuran A0. Sekarang tidak. Nah, kemudian dari AutoCAD tadi diaplikasikan di lapangan. Nah, ternyata di tahun 90-an kita sudah ada dikenalkan dengan CNC. CNC itu Computer Numerical Control. Jadi dari gambar AutoCAD tadi masuk ke aplikasi yang ada di CNC. Jadi plat baja tadi yang kita rancang tadi, mereka bisa buat lubang-lubang, membuat lubang-lubang. Jadi komputer yang mengontrol untuk melakukan pelobangan-pelobangan untuk pembuatan jembatan. Nah, yang jadi masalah ketika itu adalah dari AutoCAD dijadikan dengan coding untuk CNC tadi. Nah, di sana dikenalkan dengan namanya, ini Tekla disebutnya ya. Kita dulu pakai namanya Xsteel. Jadi ada software yang dari AutoCAD digabungkan dengan Xsteel. Kemudian ketika sambungan itu dilepas, semua profil-profil tadi sudah ada lubang-lubang bautnya. Dan itu pergi ke CNC. Nah, itu di tahun 90 sebenarnya pernik BIM ini sudah ada ya, tapi belum terintegrasi secara masif. Lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi dari gambar AutoCAD, nanti di sisi kanan, gambar kanan ini sudah ada lubang-lubang bautnya yang dihasilkan dari AutoCAD digabungkan dengan mungkin Xsteel atau Bocap atau CTIA dan yang lain-lain. Banyak software yang dipakai untuk itu, termasuk juga Tekla ini. Lanjut. Nah, ini contohnya lubang-lubang baut di sana dipasang, sudah disiapkan, nanti dia masukkan ke dalam mesin, dia akan melubangi lubang-lubang itu tadi dengan bornya. Lanjut. Ini kayaknya filenya yang lama ya, bukan yang baru ya. Saya punya file yang baru. Oke. Saya tadi ada satu gambar foto jembatan yang diaplikasikan berbasis kepada BIM ya. Kita merancang, tidak lagi merancang dengan menghitung, tetapi memulai dengan gambar. Oke, lanjut saja. Nah, ini aplikasi untuk di bidang jalan. Nah, ini kami coba di bidang jalan. Maju, lanjut. Nah, ini ada shortcut di Bali.
Kita coba rancang jalannya. Lanjut. Lanjut. Ini kita ada pertemuan. Lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh aplikasi, kita bisa mengetahui apa yang ada di samping, apa yang ada di kanan, class desainnya, kita bisa ketahui. Bisa dimainkan ini? Ada animasinya, Mas? Nah, kemudian, nah ini, slow motion. Tapi setelah jalan ini kita buat, kita bisa mengendarai kendaraan dengan aplikasi ini. Nah, saya mau cerita di sini bagaimana kita buat ini ya. Sebenarnya di tahun 90-an, kita sudah dikenalkan dengan stereometri. Waktu kita kuliah juga sudah ada kan stereometri. Gambar 3 dimensi, kemudian nanti diaplikasikan, di overlay, kita akan mendapatkan stroboscope. Kemudian ditransferkan ke suatu sistem, kita mendapatkan kontur. Nah, kontur itu dimasukkan ke aplikasi yang lain yang disebut dengan Adam di tahun 90-an. Kemudian dia bisa menarik titik, menarik jalan dari suatu titik ke titik lain dengan memasukkan semua parameter-parameter tentang geometri jalan, termasuk juga parameter tentang geoteknik kalau kita memiliki. Sehingga dia bisa merancangkan jalan untuk kita yang optimal. Optimal dalam artian cut and fill mungkin balance, atau batuan dengan tanah lembek itu juga dimaksimalkan, diaplikasikan, dan juga bisa menghitung langsung dengan aspek lingkungannya terkait dengan pencemaran udara, karena membuat jalan kan artinya kita merubah rona lingkungan, rona alam kita. Dan juga bisa langsung didapatkan. Nah, sekarang data-data tadi semuanya tidak lagi dilakukan dengan manual. Mendapatkan topografi dulu menggunakan pesawat, sekarang cukup menggunakan satelit. Bahkan terakhir mungkin bisa menggunakan lidar, ya. Lidar yang diusung oleh drone. Dan ini juga kita pakai untuk pembangunan jalan di daerah perbatasan. Hanya saja yang belum kita dapatkan sampai saat ini untuk perancangan jalan yang optimal, yaitu data geoteknik untuk hutan-hutan yang penuh dengan vegetasinya. Itu yang belum kita dapatkan teknologinya untuk mendapatkan perancangan jalan yang optimum dari aspek galian dan timbunan. Itu yang belum. Saya sedang mencari itu. Lanjut. Nah, ini gambar jembatan yang tadi. Nah, ini kalau dulu kami merancang jembatan itu menghitung dulu baru digambar, dibuat. Nah, ini enggak. Ini kita gambar dulu baru dimasukin ke komputer. Jadi filosofi perencanaan sudah mulai agak berubah-berubah dikit. Di sini semua sambungannya bagus sekali. Connect-nya klik, 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 klik semuanya. Kalau klik, klik, klik semua artinya aspek flow daripada gaya menjadi baik. Kalau flow gaya baik, maka efek daripada fatigue untuk jembatan yang dilalui kendaraan mungkin menjadi minimal. Itu yang saya sampaikan, kita merancang jembatan sehingga flow gaya-gaya yang ada itu tidak tabrakan kemana-mana. Sehingga diharapkan umur jembatan dari aspek fatigue menjadi minimal. Atau maksimal umurnya karena efek daripada fatigue minimal. Lanjut. Ini ada juga untuk beton, tapi saya pikir skip saja. Ini untuk beton. Saya pikir di skip saja ini, karena waktu ya. Lanjut saja. Ini untuk beton, lanjut. Nah, apa yang mau saya sampaikan bahwa pernik-pernik ini tadi, ini sudah diintegrasikan menjadi satu di dalam disebut tadi itu namanya BIM. Kalau softwarenya macam-macam. Ada dari Autodesk, ada dari Tekla,
atau ada yang merek lain ya. Dan yang jadi masalah bagi kita saat ini, apakah ini menjadi mandatori ataukah ini menjadi beban pemerintah untuk mengaplikasikan ini? Nanti Pak Iwan akan bercerita tentang aplikasinya di real data. Kalau di Bina Marga mungkin akan lebih sedikit diaplikasikan karena mungkin hanya untuk jembatan ya. Tetapi kalau di keciptakaryaan ini masif diperlukan ini, sangat-sangat masif. Karena dengan adanya BIM ini kita bisa melakukan simulasi-simulasi sebelum itu terbangun dan juga bisa mengontrol. Ada lagi setelah ini terkait dengan network planning dan lain sebagainya. Saya harapkan memang masuknya platform BIM ini untuk memudahkan kita. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, harapan kita dengan adanya BIM ini semuanya terintegrasi menjadi satu, yang tadinya perniknya terpisah di mana-mana, nanti diaplikasikan dengan Primavera untuk mengontrol part time-nya, tapi sekarang menjadi satu tempat. Nah, yang jadi masalah yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Apakah ini menjadi beban pemerintah? Apakah ini benefit daripada penyedia jasa? Ya, lanjut. Ini elemen-elemen BIM tadi, kalau kita sebutkan ya, mungkin yang saat ini banyak dipakai itu adalah BIM untuk aplikasi, untuk penerapan di lapangan. Tapi untuk perancangan dari awal dan juga analisa sivilnya mungkin belum banyak dipakai. Tapi untuk aplikasi di lapangan, BIM sudah sering dipakai. Di jalan tol seperti di Kuning, di Cikunir, di sana kan banyak sekali flyover yang dibangun, itu juga sudah menggunakan BIM. Di sana juga masih ada yang mislak juga dalam aplikasi. Lanjut. Nah, ini saya mencoba merangkai untuk membuat semacam kebijakan. Mudah-mudahan ini pilihan ini saya buat ini kira-kira di tahun 2018. Jadi dari kondisi yang ada saat ini, kemudian permasalahannya, kemudian aturan-aturan yang ada, itu instrumental input yang ada di atas, dan di bawah adalah perkembangan lingkungan strategis yang ada saat ini, mau nggak mau kita harus pakai itu. Harapannya, outcome-nya adalah terlaksananya pembangunan infrastruktur yang menggunakan BIM, berkurangnya reworks, waste dalam setiap proyek, sehingga dapat efektif dan efisien, kemudian meningkatkan competitiveness di dunia industri dan konstruksi melalui penerapan kebijakan legal aspek, digital platform, standarisasi komponen, dan software pricing policy. Kelihatannya software ini tidak perlu dibeli, cukup sewa. Lanjut. Nah, di sini menjadi pilihan kita yang pertama bahwa provide legal aspect for IT-based delivery and approval through our construction process, bidding, permit, submission, and so on. Yang kedua, provide digital platform that can be accessed by both owner and contractor, and capacity security should be given attention. Nah, yang paling akhir nomor 4, ini yang saya tekankan kalau memang disepakati, no specific item will be made available at the government spending, APBN ataupun APBD, to purchase BIM software. Karena seperti kita juga dulu menggunakan AutoCAD, tidak ada biaya yang dibebankan, kamu menggunakan AutoCAD akan apa gitu, ada tambahan biaya tidak. Tetapi mungkin bisa juga ada semacam insentif ya, yang menggunakan BIM akan diberikan semacam benefit apa. Tapi tentu semuanya orang akan menggunakan BIM. Di Cipta Karya saya dengar, saya sudah tahu ada permennya sudah mengatur, Pak Iwan ya, bangunan di atas 2 lantai kalau nggak salah, dengan luas
area lebih besar dari 2.000 meter persegi, rencananya sudah harus berbasis BIM. Demikian Pak Iwan ya. Satu lagi mungkin ini sebagai penutup. Bisa bikin bangunan BIM is an integrated project delivery system and being practiced in design and maintenance construction industry. Value information provided by BIM can be used by contractor, owner, for construction estimation and material procurement. More specific, BIM provide tool to accurate modeling a structure in 3D and coordinate the structure among the different discipline and evident for the large and more geometrically complicated project. Harapan saya ke depan memang BIM adalah platform yang akan kita pakai untuk mendorong percepatan pembangunan. Mungkin demikian Mas, Bapak-bapak sekalian, adik-adik yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya ceritakan pengalaman saya merangkai-rangkai benang merah yang pernah saya dapatkan mulai dari awal sampai terakhir yang saya lihat saat ini semuanya menjadi lebih mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Heri Faza selaku Direktur Pembangunan Jalan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang baru hadir. Saat ini sudah bertambah terus ya, sudah 384. Nah mungkin yang baru buat semua peserta dan juga yang baru hadir, saya sedikit recap dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Yang pertama, ini sebenarnya kalau menurut Pak Heri Faza, BIM sudah ada dulu ya konsep-konsepnya, tetapi masih belum terintegrasi, masih terpencar-pencar gitu ya. Kemudian ini konsep perencanaan yang sekarang ini mungkin berubah ya di era sekarang ini adalah kalau dulu jembatan misalnya itu dihitung dulu baru digambar. Nah kalau sekarang ini digambar dulu baru dihitung karena konsep-konsepnya sekarang seperti itu ya. Digambar dulu baru dihitung. Kemudian dalam BIM ini nanti perniknya yang tadi ya elemen-elemen itu kan ada banyak sekali ya, kalau misalkan jembatan itu akan diintegrasikan menjadi satu. Nah, apakah ke depan ini BIM akan menjadi mandatori atau menjadi beban pemerintah? Kemudian platform BIM ini akan memudahkan ya integrasi semua elemen-elemen tadi, terutama misalkan untuk jembatan menjadi satu. Dan harapannya tadi dari Bapak Heri bahwasanya nanti ke depan ini platform BIM bisa diterapkan untuk mendukung ya percepatan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. Itu mungkin yang bisa saya recap sedikit. Nanti untuk lebih detail nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya izinkan saya juga akan memberikan kesempatan presentasi dari narasumber kita yang kedua. Saya akan share screen dulu ya untuk CV-nya. Ini beliau juga tidak kalah luar biasanya ya, ini kalau saya boleh bilang nih slide-nya juga selebriti di PUPR. Beliau adalah Bapak Insinyur Iwan Supriyanto MT, saat ini menjabat sebagai Direktur Prasarana Strategis di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sebelumnya beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sebelumnya lagi, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga. Nah, sebelum di Cipta Karya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat Balitbank, kemudian Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Puskim, atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, ya, Puskim, kita nyebutnya Puskim, Balitbank, dan juga Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional dan Pasar Puskim Balitbank. Sebenarnya masih ada lagi, tapi ini yang beberapa yang saya cantumkan highlight. Nah, ini ada foto beliau ketika tahun lalu. Ini saya bacakannya di sini sekalian. Itu foto beliau tahun lalu mendapatkan 2019 ya, menjadi pejabat tinggi pertama teladan nasional ya tahun 2019 gitu. Jadi pejabat tahun 2 teladan nasional. Untuk pendidikan formal beliau menempuh tahun 84 ya di SD Maria Fatima II Jember, kemudian tahun 87 SMP di Bondowoso, SMA-nya di Malang. Kemudian tahun 95 beliau menempuh S1 Teknik Arsitektur di Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada untuk jurusan Teknik Arsitektur juga, mendapat beasiswa World Bank ya batch 2. Kemudian untuk pendidikan informal diklat kursus
Yang pertama ini Prajab golongan 3 di Cirebon tahun 98. Menjadi komandan ketua angkatan untuk 342 orang peserta dan berhasil menjadi yang terbaik. Wah, luar biasa nih. Kemudian yang kedua, 2002 International Training Course on Building Administration and Technology di Jepang. Kemudian yang ketiga, 2005 Diklat Kepemimpinan tingkat 4 di Diklat PU Bandung pada tahun 2005. Menjadi ketua kelas lagi ya. Ini memang beliau nih langganan nih, ketua angkatan. Dan berhasil pula menjadi yang terbaik dengan hasil memuaskan. Tahun 2009 maaf, Diklat Tim 3 di Diklat PU Bandung pada tahun 2009 menjadi ketua kelas angkatan dan berhasil pula menjadi yang terbaik dengan hasil memuaskan. Dan Diklat Kepemimpinan tingkat 2 di Badiklat Jawa Timur pada tahun 2012 menjadi ketua angkatan untuk 185 orang peserta dari seluruh Indonesia dan berhasil pula menjadi yang terbaik dengan hasil memuaskan. Luar biasa. Nah, ini untuk prestasi penghargaannya saya bacakan. Yang paling terbaru ini ya 2019 Piagam Penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan 2019 pada Anugerah Aparatur Sipil Negara 2019. Ini merupakan anugerah ASN dari Kementerian Pan-RB ya, ini berlaku secara nasional. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial Pengabdian di ini pasca gempa di NTB ya. Kemudian Satya Lancana 20 tahun memperoleh penghargaan sebagai eselon 3 dengan kinerja terbaik di Puskim. Kemudian penghargaan karya konstruksi tahun 2012 ya untuk karya terbaik 1 atas teknologi bebak laminasi. Memperoleh piagam penghargaan sebagai penanggung jawab terbaik di lingkungan Puskim pada tahun 2009. Kemudian 2009 juga mendapat Satya Lancana 10 tahun ya, ini pengabdian menjadi PNS. Dan terakhir 2006, 2009, 2011 memperoleh sertifikat nasional pengadaan barang jasa pemerintah dengan kategori L4. Nah, ini L4-nya yang paling ini ya tinggi, jadi menguasai lah istilah gitu ya dari LKPP sehingga memiliki kemampuan sebagai pejabat panitia pengadaan barang jasa serta sebagai kuasa pengguna anggaran. Untuk jurnal ilmiah selama beliau di Kementerian PUPR tahun 2017 sampai 2012 diantaranya ada tentang teknologi bambu laminasi, teknologi pemanfaatan limbah batu apung, teknologi pemanfaatan bebah pelepah gewang, teknologi pemanfaatan limbah paras, teknologi penanganan tanggap darurat bencana terpadu dan pengembangan model RISA. Nih RISA mungkin juga nggak asing ya di telinga kita semua. Rumah Insan Sederhana Sehat. Dan penugasan penting lainnya yang pertama itu tahun 2012 delegasi RI pada World Bamboo Congress 10 di Brussels, Belgia, Ketua BKDI PU Seprovinsi Bali, Ketua Korwil atau DPD Mastan, Masyarakat Standarisasi Nasional Bari Nusra, dan 2010 menjadi Ketua Formatur Paguyuban Peduli Arsitektur Nusantara. Ini sebenarnya juga sebagian ya, ini ada banyak juga halamannya, jadi saya rangkum sedikit aja. Dan yang terbaru masih banyak Pak Iwan ya, dapat kemarin tuh nggak salah dapat juga rekor muri untuk yang PON Papua dan seterusnya. Jadi Pak Iwan ini baik, nanti silakan bertanya ataupun nanti Pak Iwan juga menceritakan ya pengalamannya. Jadi beliau ini luar biasa. Nanti kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Nah untuk BIM, nah kalau Cipta Karya ini memang yang tadi sudah Pak Heri juga sudah sempat singgung ya, memang Cipta Karya ini paling duluan. Ada peraturan Menteri nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung negara, di situ dimandatkan ya untuk penggunaan BIM. Nanti mungkin Pak Iwan lebih cerita di situ ya, karena wajib ini. Jadi makanya berbondong-bondong orang-orang jadi pada apa itu BIM, gara-gara ada peraturan ini sebenarnya juga ya. Jadi orang-orang pada ngejar. Nah nanti kita gimana cerita, dan penerapannya di Cipta Karya juga luar biasa, banyak banget dan sangat-sangat menarik. Kita berikan kesempatan kepada Pak Iwan Suprianto selama 20 menit, kira-kira sampai jam 8, Bapak. Silakan, Bapak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Reza dan semua rekan-rekan generasi muda PUPR, Sobat PUPR, termasuk Pak Heri Fasa, Pak Nanang, jadi termasuk generasi muda, Pak ya, yang selalu berjiwa muda itu. Terima kasih. Siap, Pak Iwan. Terima kasih kepada panitia, rekan-rekan generasi muda. Ini mempertemukan saya dan Pak Heri Fasa satu panggung gitu ya, di kesempatan ini gitu ya. Karena kami ketika di Balitbank 2017 kami memulai dan hari ini diberi kesempatan gitu. Menunjukkan bukan hanya memulai, tapi kami punya komitmen untuk terus melanjutkan dan mengembangkan ini. Dan malam ini di tengah adik-adik generasi muda PUPR, saya berharap Anda semua bisa melanjutkan dan mengembangkan lebih jauh, karena BIM is the future gitu ya.
Teman-teman semua, generasi muda PUPR, secara garis besar nanti saya akan menyampaikan ada 3 hal, why BIM, kemudian capaian penerapan Building Information Modeling yang telah kami lakukan sampai dengan tahun 2020, dan the next agenda terkait dengan BIM Direktorat Jenderal Cipta Karya di tahun 2021 dan ke depan gitu. Jadi saya masih ingin menyampaikan ini sekaligus mumpung ketemu dengan Pak Heri, ini kan mantan bos saya dulu ya. Jadi ketika 2017 kami bikin roadmap gitu ya, ditugaskan untuk membentuk tim dan membangun roadmap. Saya 2017 akhir ditugaskan pindah ke Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada saat itu sedang menginisiasi adanya revisi terhadap Permen 441 ya, yang nanti berubah menjadi Permen 22 ini. Di last minute sebenarnya konsepnya sudah jadi. Tetapi ada satu misi yang saya bawa karena saya bersama teman-teman di Balitbank ini sudah menyiapkan roadmap BIM, maka saya melihat salah satu peluang untuk percepatan ya implementasi BIM ini adalah dimulai dari regulasinya. Karena itu di dalam Permen sendiri tidak diatur di batang tubuh, karena sebenarnya sudah ketinggalan gitu. Saya direktur belakangan gitu ya yang masuk. Tapi sebelum ditetapkan, saya ingin tetap mencantolkan BIM ini masuk di dalam regulasi, sehingga ini diaturnya di lampiran. Yang saat ini sedang saya endorse untuk 2021, kaitan juga nanti penyederhanaan perizinan dan usaha ya, yang terkait dengan undang-undang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan kaitan dengan perizinan dan sebagainya. Ini Permen ini tentunya akan kita revisi, dan disinilah sebenarnya nanti BIM bukan hanya masuk di lampiran, tapi akan menjadi batang tubuh. Mengapa ini penting? Tadi di akhir tadi, ya itu menarik yang ada di slide terakhir Pak Heri Fasa itu, ya. When we build infrastructure, we build a nation, gitu ya. Nah, saya ingin menambahkan sebenarnya, kalau menurut saya, when we build infrastructure with BIM, we build a nation. Jadi ketika kita membangun dengan BIM, kita sedang mempersiapkan sebenarnya sebuah peradaban baru. Yang kalau istilah saya mungkin di beberapa webinar, yang ingin saya katakan, ini saatnya kita mulai revolusi industri konstruksi 4.0. Industri konstruksi kita yang lebih maju, gitu ya. Mengapa ini penting? Tadi Pak Heri Fasa sudah menunjukkan, tugas PUPR itu makin berat, makin besar. Dan tahun ini puncaknya, hampir 150 triliun diamanatkan kepada PUPR. Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita akan menjalankan anggaran tersebut dengan sumber daya kita yang sama, dengan cara yang sama? Nah, ini tantangan kita. Karena itu saya melihat Building Information Modeling ini lebih dari sekedar software ya. Jadi teman-teman semua jangan bayangkan, oh BIM itu software, bukan. Saya ingin mengajak Anda semua bahwa BIM ini adalah sebuah kebiasaan baru, sebuah tradisi baru, dan ini adalah sebuah mindset. Ya. Karena di sini nanti akan memberikan ruang. Kita bukan hanya pengguna software, bukan hanya pengguna regulasi, tetapi Anda semua punya peluang untuk mengembangkan software. Ya, jadi untuk perhitungan struktur pekerjaan underground misalnya, ini juga bisa disimulasi tertentu. Intinya kita mengubah mindset. Kalau dulu tadi Pak Heri cerita kan gitu ya, jadi digambar dulu, baru dihitung dulu, baru digambar gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya bisa kolaboratif, ada proses iterasi, bisa seperti itu, tapi juga bisa dibalik. Kalau kita mungkin heavy kita kepada estetika, mungkin kita gambar dulu, oh ini desainnya. Kemudian kita simulasikan bagaimana perhitungan beban, bagaimana distribusi gaya dan sebagainya. Nah, inilah kita modelkan dulu, kemudian setelah model ini terkonfirmasi dengan baik, nah baru ini kita wujudkan. Baik, sebelum memulai paparan, nah saya ingin sedikit ya ber-ice breaking dengan berapa ini? Wah, 394 peserta gitu ya. Ini ada soal ini. Nah, ini ada foto ada BIM ya 3D dari BIM
salah satu proyek saya gitu. Nah, ini mohon silakan menjawab. Di antara 3 foto ini, A, B, dan C, kira-kira mana BIM yang salah? Nah, ini. Ayo silakan angkat tangan. Nah, mana? Ayo, A, silakan. Apa pada jawab A ini? A. Silakan jawab ya. Salah. A, Pak. Salah. C. B, Pak. C. Semuanya yang nyebut. C, Pak. B, sumpah. B, C. C, Pak, C. C, Pak. Tangganya nggak bisa lewat. B, sumpah. Ya, jadi di antara 3 ini ya kita melihat itu yang C itu ada tangga tapi kemudian nah di situ langsung ketemu dinding gitu ya, ada parapet atau apa itu ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin memberikan gambaran kepada Anda gitu ya. Dengan BIM kita bisa mendeteksi ini yang tadi Pak Heri Fasa sampaikan ini. Clash detection ya, mendeteksi clash itu. Ketika pekerjaan struktur tangga misalnya ketemu pekerjaan arsitektural dinding misalnya. Loh, ternyata ketemunya begini gitu ya. Nah, ini nanti banyak pekerjaan lain yang berpotensi. Ya. Seringkali kan kita tidak kerja kolaboratif. Coba lihat Anda perencana, saya arsitek, saya desainnya ini. Teman-teman struktur menghitungnya itu gitu ya. Mechanical electrical belakangan gitu. Nah, kemudian ketika proses konstruksi seringkali ini bertabrakan. Ya, sudah dikerjakan, dibobok kembali gitu. Itu yang seringkali kita muncul gitu ya. Kemudian elevasi tidak tepat gitu ya, tidak mempertimbangkan banyak faktor. Ya, khusus untuk gedung juga kaitan dengan penerapan misalnya green building, efisiensi energi, ya, arah orientasi matahari dan sebagainya. Nah, ini bisa kita bisa optimalkan apabila kita bisa mensimulasikan terlebih dahulu di atas tapak yang ada gitu, arah matahari seperti apa, pengaruh angin gimana gitu ya. Ini semua kita, dan karena itu tadi saya sampaikan, urusannya bukan BIM itu bukan software, ini bisa jadi multi software gitu ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan banyak software dan punya ya ke depan saya juga men-challenge ini adanya open BIM gitu. Jadi BIM ini terbuka gitu. Anda punya peluang gitu ya untuk merekayasa software-software baru sebagai komplement dari software-software utama lah gitu ya. Dan ini memang tantangan kita ke depan. Jangan hanya mau jadi pengguna software ya, apapun mereknya ya. Tapi kita punya kesempatan untuk mengembangkan software-software kita gitu. Saya lihat Indonesia punya kemampuan, putra-putri Indonesia cukup baik. Lanjut. Nah, mengapa kita harus melawan BIM? Tadi Pak Heri Fasa sudah menunjukkan ya, Pak Presiden komit untuk making Indonesia 4.0 itu salah satu. Nah, ini di tantangan pembangunan 2021, ini Bu Menteri Keuangan menyampaikan ya, selain pembangunan kawasan industri, pembangunan food estate, ini teman-teman SDA ya, untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya untuk pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, salah satu PR kita adalah kapasitas teknologi informasi dan komunikasi menjadi fokus utama. Mengakomodir tren digitalisasi untuk yang meningkat sangat cepat yang dipicu oleh pandemi saat ini. Ya, jadi saya kalau boleh testimoni saat ini saya merasakan BIM ini sangat membantu. Ketika ya satu ya Pak Heri Fasa ya, ketika direfocusing, yang direfocusing apa teman-teman? Perjalanan dinas misalnya. Kita tidak bisa dinas luar. BIM akan sangat membantu apabila di dalam proyek-proyek strategis kita pasang CCTV, motorized CCTV. Itu yang saya buktikan. Jadi saya, ya kalau teman-teman ini sudah di rumah, saya masih di kantor ya. Saya masih di kantor dan malam itu saya beberapa proyek saya, ya salah satunya renovasi venue untuk Piala Dunia. Di proyek-proyek itu saya lengkapi dengan CCTV motorized gitu. Gini saya bisa lihat, ya kemarin saya curiga misalnya. Ini kok rumputnya sudah ditanam sekitar 1 bulan kok belum hijau juga. Tapi ada yang hijau, sudah hijau, tapi mencurigakan gitu. Saya zoom agak dekat, kok curiga ini. Ada rumput yang mungkin nanti berkembang tidak semestinya. Nah baru dari titik itulah saya bergerak kemarin ke Sumedang, ke Bandung, di beberapa venue. Nah betul menemukan bahwa rumput yang ternyata menguning ini ada potensi mati. Dan yang hijau yang mencurigakan ternyata
bukan rumput Zoysia matrela yang kita harapkan tumbuh, tapi ternyata banyak rumput liar yang ternyata tumbuh di lapangan itu yang lebih hijau dibanding rumput aslinya. Jadi memang pepatah rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri ini juga terjadi nih di lapangan bola. Nah, ini membantu kita ya. Nah, dengan anggaran yang cukup besar tadi yang saya sampaikan 150 triliun dengan proyek yang sangat banyak, tidak mungkin kita mau belusukan, mau kunjungan ke proyek masing-masing, nggak selesai itu. Ya, ini contoh cerita PPK saya saja gitu, membangun sekolah di beberapa daerah, waktunya cuma 4-5 bulan, belum sempat dia keliling, proyek itu tiba-tiba sudah jadi sendiri gitu kan. Nah, ini ada satu pendekatan bagaimana kita mengendalikan itu ya dengan proyek sebanyak itu. Karena kita dengan uang yang cukup besar, tentu kita harus jaga amanah. Amanah itu hanya diwujudkan dengan kondisi kita mampu ciptakan tepat waktu, tepat mutu, dan tentunya tepat biaya. Nah, perlu ada instrumen yang membantu, perlu ada mindset yang berubah. Nah, BIM ini adalah salah satu jawaban kita. Ya, lanjut. Nah, ini persoalan klasik yang sering kita ketemui. Ya, ini refleksi kita. Ya, jadi biasanya coba lihat tuh di kantor-kantor proyek PPK gitu ya. Ini dokumen hard copy, soft copy, waduh berantakan nih di mana-mana. Ketika satkernya pindah, wah, ada pemeriksaan gitu ya, BPK datang, habis itu BPKP, wah ini dokumen, waduh kemana-mana. Soft file pun disimpan dalam komputer, komputernya kujanan, dibawa ke proyek, masalah lagi gitu ya. Kita menghadapi situasi-situasi klasik seperti itu. Kemudian gambar versi mana ini yang dipakai untuk tender, yang dipakai sebagai gambar pegangan. Nggak ada kendali gitu. Beredar gambar di copy, yang salah di copy juga, yang salah juga beredar di lapangan gitu. Ini mana yang sudah di-approve oleh pusat, di-approve oleh pimpinan, yang dirilis, nggak ada itu, nggak ada kontrol ya. Kemudian seringkali ya ini banyak revisi gitu ya, tidak bisa di-trace ini versi yang keberapa ya. Adendum ini teman-teman yang bergerak di proyek ini. Berapa kali itu adendum dalam proyek yang misalnya 1 tahun atau apalagi yang multi years. Berkali-kali ini bakal terjadi gitu ya. Menjadi revisi desain terus-menerus. Gambar lapangan tidak update dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Inilah punya potensi yang saya lihat, potensi pekerjaan terlambat ya. Apa yang sudah dikerjakan harus dibongkar, ada penambahan biaya yang tidak diprediksi dari awal. Nah, yang PPK ini kadang stres gitu ya kalau mendekati akhir. Aduh, adendum sudah 9,6 ini. Kalau ada lagi bisa tembus dari 10%, gimana ini gitu kan? Ini persoalan-persoalan kita. Kita tidak bisa mengendalikan. Ya, tidak punya alat untuk mengendalikan. Dan satu lagi adalah risiko kegagalan konstruksi, ya. BIM ini kan mensimulasi terlebih dahulu, ya. Tadi Mas Reza menceritakan ada satu proyek saya Istora Pon Papua yang dapat 3 rekor muri. Itu tidak apa namanya, itu memang by design dari awal gitu. Saya ingin membuktikan janji Bapak Presiden bahwa kita membangun dari timur Indonesia, membangun untuk tanah Papua, ya teknologi tinggi pun itu bisa. Struktur bentang terpanjang di Indonesia itu bukan di Jakarta, tapi di Papua. Dan itu secara metode konstruksi bisa dilakukan. Nah, ini tentu dukungan BIM. Ya. Jadi tidak hanya desain, tapi juga kaitan dengan produksi material, kemudian pengendalian terhadap schedule, kapan order gitu ya, kapan barang itu masuk ke proyek, mengantisipasi risiko-risiko, ada kerusuhan di Papua, di akhir tahun ada hari besar gitu ya, mulai dari Natal dan Tahun Baru gitu ya, yang tidak memungkinkan logistik masuk ke Papua ya, karena logistiknya diperuntukkan untuk kepentingan Natal dan Tahun Baru, kepentingan proyek harus ngalah dulu kan gitu ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang harus kita antisipasi. Kita perlu alat, perlu instrumen gitu ya. Nah, ini harus menjadi mindset kita. Lanjut. Nah, kemudian nah ini mengingatkan ini saya dan Pak Heri Fasa 2017 menyusun milestone roadmap BIM, waktu itu Kepala Badan Litbang kami Pak Danis Hidayat Sumadilaga, gitu ya Pak Heri Fasa ini Sesbalitbangnya,
saya ini kabar perencanaan ya 24 sudah proses integrasi ya. 2017 adoption, kemudian digitalisasi, kolaborasi, kemudian integrasi. Nah, tapi saya melihat pergerakan ini sampai dengan tahun 2020 masih bergerak di bidang apa? Masih di fase adopsi ini. Ini yang sebenarnya ingin kami percepat gitu ya. Adopsi ini. Jadi kami di Cipta Karya satu regulasi lama di tahap adopsi. Jadi kita sudah melakukan digitalisasi. Setidaknya di tempat saya di Direktur Pelaksanaan Strategis ini semua dokumen proyek itu mendukung program satu data gitu ya. Ini sudah kita masukkan ke dalam cloud system, kita masukkan ke data cloud ilustrasi juga ini. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen mulai digitalkan. Karena dengan digitalisasi ini gunanya banyak. Jadi PPK di daerah, ya di Satker, di balai saya di daerah, provinsi tertentu, semua memasukkan data di pusat gitu ya. Ketika ada pemeriksaan, BPK misalnya, saya nggak perlu panggil mereka repot-repot, tinggal saya unduh saja. Atau ketika, mohon maaf, misalnya ada kasus ya, pengaduan masyarakat, atau APH dan sebagainya, saya mudah lakukan clearance ini. Proyek ini seperti apa sih? Bagaimana kondisinya? Saya tinggal unduh saja dari cloud system, secara digital. Dan benefit terakhir yang saya rasakan, yang kami rasakan adalah ketika proses serah terima aset. Jadi ketika proyek selesai sampai as-built drawing sudah masuk di dalam sistem, mulai dari KAK awal sampai as-built drawing, termasuk backup volume serta pembayaran terakhir, gitu ya. Ini tinggal kami unduh saja untuk proses kita lanjutkan kami di pusat untuk proses serah terima asetnya. Kalau di Bina Marga dan SDA, mayoritas aset kan dikelola sendiri. Tapi kami Cipta Karya ini kan membangun untuk orang lain, ya, untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat, dan sebagainya. Perlu ada atensi percepatan. Nah, proses ini harus dibantu dengan ini, digitalisasi. Ya, nggak bisa itu dengan manual-manual. Fase berikutnya kolaborasi, ini kolaborasi, ya ini multidisiplin, multi sistem, multi software, dan sebagainya. Sampai kita harapkan di 2024 ini semua sistem terintegrasi. Bahkan saya membayangkan suatu keadaan di mana proses tender kita itu sudah basisnya BIM, ya, basisnya BIM. Kalau di Balitbank dulu Pak Heri Fasa kita menginisiasi e-katalog, saya saat ini sedang menginisiasi namanya BIM katalog, gitu ya. Jadi produk RISA dulu masuk tadi yang disampaikan ya, teknologi rumah knockdown pracetak, ada di e-katalog LKPP, ke depan saya ingin ini ada di BIM katalog gitu. Jadi ketika kita tender, ini sudah ada nih, terintegrasi dengan itu. Cat, warnanya apa, dengan pantun seperti apa, gitu. Itu sudah tersedia gitu. Saya menggunakan atap jenis apa, harganya berapa, lifetime-nya berapa, ini semua sudah kita siapkan. Dan ini ke depan ini menjadi challenge kita gitu ya. Termasuk nanti di proses dari Sitlakom kita itu di proses audit, kita coba teman-teman mungkin ada yang dari Inspektorat Jenderal, gimana membayangkan Anda mengaudit misalnya bangunan stadion gitu ya, yang sangat kompleks gitu. Jumlah AC-nya berapa, jumlah lampunya berapa, jumlah seat-nya aja lebih dari 78.000 ya, seperti di GBK. Kalau nggak pakai teknologi, gimana? Ya, sistem barcode, QR code pada aset itu kita gunakan. Sehingga kita kalau meriksa aset tinggal dengan handphone sudah bisa. Oh, ini lighting mereknya ini dipasang tahun 2015, umurnya sudah berapa jam gitu ya, kapasitas penurunannya berapa lux, itu sudah kelihatan. Dan itu sudah sinkron dengan daftar aset kita ya. Jadi dunia kita itu akan terintegrasi. Inilah sebenarnya kalau teman-teman sekalian dengar namanya satu data, ya inilah namanya satu data. Jadi termasuk pengintegrasian KTP, EKTP itu harusnya menuju satu data. Gitu. Jadi masuk rumah sakit atau ke ini sudah kita tunjukkan QR code kita, data kita semua ada di situ. Rekam medik, rekam kasus gitu ya, kalau ada pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Lanjut. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan juga, ini ada tim pendamping penerapan BIM ya, untuk sehingga kami ingin hasil
yang kita lakukan itu lebih terukur. Gitu. Lanjut, tujuan dari penerapan BIM pada proyek-proyek kami fokuskan pertama adalah mengontrol dan mengendalikan proyek. Ya, bagaimana? Karena jumlahnya banyak di tempat saya itu ya. Jadi rehabilitasi sekolah gitu ya, itu setahun itu bisa 1.500 sampai 2.000 sekolah se-Indonesia. Ya, madrasah itu antara 300 sampai 500 gitu ya. Ada PTN, PTKIN itu ya rata-rata sekitar 30 atau 40 gitu ya. Pasar ini antara 10 sampai 20 gitu ya. Jumlahnya sangat banyak gitu ya. Jadi kalau di Pak Heri Fasa di jalan itu saya bilang mungkin ini lebih kepada Lotte Mart. Ya. Kalau yang Cipta Karya kayak saya gini nih kayak Alfamart gitu ya. Jadi kecil-kecil tapi banyak sekali gitu ya. Gimana cara mengendalikan? Nah, ini kan perlu ada cara. Kemudian tadi mendokumentasikan proyek. Nah, yang ketiga, ini bagian dari kalau di PUPR, salah satunya 9 strategi pencegahan fraud itu kan HPS ya Pak Heri Fasa. Saya juga lebih dari HPS, juga HPS-nya dikendalikan, CCO-nya nggak dikendalikan. Ini juga masalah baru ini gitu. Ini yang kita kendalikan, termasuk justifikasinya. Kemudian bukan hanya proses concern di konstruksi, tapi juga di operation and maintenance. Ya, jadi ketika serah terima aset, saya juga akan serahkan BIM-nya gitu kan kepada penerima manfaat supaya bisa dioperasionalkan gitu, dikelola gitu ya. As-built drawing-nya itu sudah dalam bentuk BIM sistem, bukan gambar kerja yang bisa hilang, kena ketumpahan kopi gitu ya, kena banjir hilang gitu. Tapi sistem yang kita bisa simpan di cloud system gitu. Kita bisa tahu, oh lampu ini kapan harus ganti, kapan ini harus dicat kembali. Oh catnya dinding ini dulu, ini warna ini jenis ini merek apa, kode pantonnya berapa, kita bisa tracing itu. Itulah kelebihannya gitu ya. Terutama untuk bangunan gedung negara, gedung pemerintah gitu ya. Kita kembangkan akan mengarah ke sana. Lanjut. Ini capaian-capaian yang sudah kami lakukan ya. Kalau dari peraturan sektoral selain Cipta Karya, sebenarnya Bina Marga sudah mulai ya Pak Heri Fasa ya, sudah ada SE-nya gitu. Nah ini tinggal teman-teman SDA ini, generasi muda SDA, teman-teman perumahan, ayo nih dikomporin nih, diprovokasi nih pimpinan-pimpinannya untuk bisa mengimplementasikan. Kalau perumahan itu sudah bisa makmum sih dengan Cipta Karya ya, karena bangun rumah susun gitu ya, itu bisa mengikuti regulasi di kami. Tapi mungkin bisa dikembangkan lebih jauh dari yang sifatnya voluntary bisa menjadi mandatori gitu ya, kaitan dengan penerapan BIM ini sendiri. Kemudian penerapan-penerapan yang sudah kami lakukan ya, jadi ketika saya meninggalkan Balitbank, pindah ke Cipta Karya, menangani Asian Games, wah ini langsung saya ingin implementasikan proyek segede gini, kalau nggak pakai BIM ini gimana caranya? Ya, direktur bisa mumet juga gitu ya, bisa stres juga gitu ya. Jadi kita mulai terapkan. Walaupun pada saat itu juga belum mencapai 7D atau 8D gitu ya, tapi sudah mulai. Lalu baru di tahun berikutnya implementasi secara masif dari Permen 22 tahun 2018 untuk Stadion Manahan, ini juga berhasil sampai 7D gitu ya. Pasar atas Bukit Tinggi ini juga demikian. Khusus pasar atas Bukit Tinggi ini kami juga mengimplementasikan konsep bangunan gedung hijau. Sistem rating dalam bangunan ini juga kita simulasikan melalui building information modeling gitu. Ya, bisa tracing terhadap poin untuk sertifikasi green building-nya itu bisa dilakukan ya dengan melalui BIM. Kemudian untuk pembangunan venue di PON Papua ini karena jauh ya. Saya nggak bisa sering bisa melihat ke sana gitu ya, ke Papua itu. Mending ke Jepang sekalian gitu ya, waktunya sama, ongkosnya lebih murah gitu daripada ke sana gitu ya. Nah, ini untuk venue akuatik, Istora gitu ya, kita gunakan. Disitulah waktu itu di Istora Papua Bangkit ini ada faktor keamanan. Ini waktu itu, nah mentor saya ini Pak Heri Fasa waktu itu. Jadi beliau menitipkan saya kaitan dengan keselamatan konstruksi ya Pak Heri Fasa ya. Jadi saya hadir ke sana melihat itu, kita simulasikan. Ternyata ada faktor keamanan 2,5 untuk erection dari rangka atap ya yang jadi rekor muri itu. Waktu itu faktor keamanannya 2,5. Tapi waktu itu ada ketidakyakinan saya, kebetulan background saya arsitek sebenarnya. Karena itu saya minta untuk disimulasikan kembali dan saya men-challenge sebenarnya ini faktor keselamatannya harus ditingkatkan jadi 4 kali gitu ya. Jadi nah,
Alhamdulillah simulasinya berhasil, dan waktu itu kami minta ada justifikasi misalnya dari Prof. Wirianto Dewobroto, kami minta untuk melihat dan menguji kembali simulasi dari BIM ini. Dan benar, faktor keselamatan ditingkatkan dan alhamdulillah pekerjaan lancar, selesai lebih cepat waktunya dan memperoleh rekor muri. Rekor muri memang karena desain dan dari awalnya. Kemudian ini Pasar Pariaman Sumatera Barat, ini pasar yang baru selesai, ini juga menerapkan itu, Pasar Sukowati, yang ini juga baru selesai, dan Pasar Renteng, ini 3 pasar yang di akhir 2020 ini baru selesai. Alhamdulillah berhasil mengimplementasikan BIM ini. Nah, di tahun 2021 saat ini jadi masalah kemarin adalah BIM ini banyak dimulai di fase konstruksi. Perencana ini kurang optimal memanfaatkan BIM. Karena itu di tahun 2021 kami mendorong perencanaan itu sudah menerapkan BIM. Jadi ada beberapa proyek, misalnya perencanaan untuk gedung kampus Universitas Nahdlatul Ulama di Jogja, kemudian Pasar Sukawati Blok C yang lebih gede, itu juga menerapkan ini gitu ya, pakai BIM. Dan selain implementasi, saya ingin juga menjadi bagian untuk melakukan revolusi industri konstruksi 4.0 ya. Jadi membangun BIM awareness gitu ya, pembekalan teknis secara kontinu terutama bagi owner gitu ya. Ada beberapa event ya yang kami diminta untuk mengisi gitu ya, beberapa expo dengan teman-teman Arsilantis, dengan teman-teman vendor yang lain gitu ya, berkesempatan untuk menggaungkan ini, mengenalkan, dan ini menjadi sebuah tradisi baru. Dan khusus di tempat kami, di Direktorat Strategis Cipta Karya, 2020 kemarin, kami ini akan menjadi event rutin kami. Jadi ada BIM Week, jadi 1 minggu kita membagi ilmu tentang BIM, termasuk ya di tahun ini BIM Week pertama, ya kami sedang mempersiapkan kemarin sampai KAK berbasis BIM. Jadi kami akan mempersiapkan tahun ini akan ada percontohan mulai dari sistem tender, pembangunan gitu ya. Ya, ini juga sudah dengan BIM katalog juga ini mulai dari perencanaan kontinu nih sampai dengan konstruksi gitu ya. Sampai mungkin 3D building printing itu juga mungkin akan kita terapkan untuk bangunan sederhana gitu ya. Ya ini kemarin karena pandemi Covid jadi gagal terwujud. Sebenarnya di Sulawesi Tengah untuk Huntap kemarin akan sebenarnya berencana untuk membangun konstruksi dengan cara ngeprint gitu ya. Kalau di Dubai, Uni Emirat Arab ini sudah ada yang ngeprint bangunan dengan ini. Tapi tantangan kita mungkin ngeprint dalam bentuk komponen yang kemudian bisa dirakit gitu ya, seperti Lego yang kemudian diereksi secara cepat gitu ya. Jadi, nah ini melibatkan beberapa narasumber kita bangun, dan ini yang ke depan akan menjadi sebuah acara tahunan, dan kami nantinya kita akan kompetisikan ini teman-teman di proyek-proyek di Cipta Karya, kita kompetisikan untuk memperoleh BIM Award gitu ya. Jadi, dan ini tantangan kita. Saya sedang men-challenge ini sekarang Bu Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, ke depan kalau di Waskita, di PP ada requirement itu kalau nggak salah untuk rekrutmen tenaga teknis yang baru itu juga harus melek BIM. Dan saya menawarkan tenaga teknis PUPR yang direkrut saatnya juga harus melek BIM gitu. Jadi CPNS ke depan CPNS yang bukan hanya ngetik di komputer, gambar di komputer gitu ya, tapi melek BIM gitu. Secara mindset, secara penguasaan beberapa aplikasi juga memadai. Nah, yang saya sampaikan tadi, kebutuhan kami pengendalian penuh proyek oleh owner, ini ada beberapa hal ya, termasuk bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Kita kan sudah terbiasa saat ini hidup dengan gadget ya, grup WA itu jauh lebih efektif kan dibanding surat-surat formal, nota dinas dan sebagainya. Ngasih tahu, Pak, ini rapatnya jam sekian, linknya ini, jebret. Ini kan komunikasi yang mudah. Demikian juga kalau kita masing-masing pegang gadget antara tenaga ahli arsitek, tenaga ahli sipil gitu, berkomunikasi di dalam satu platform, ya, bicara satu desain gitu, sangat efektif ini. Kemudian diinterpolasi dengan
teman-teman dari mechanical electrical gitu ya. Ya, ini menjadi sebuah lingkungan baru. Kemudian ini single data and source information gitu ya. Monitoring progress yang saya ceritakan tadi. Jadi proyek saya renovasi Piala Dunia ini tidak hanya bisa saya lihat sendiri, tapi secara platform bisa dilihat dari Zurich, markas besar FIFA juga. Jadi kemarin FIFA juga minta ID password sehingga mereka bisa memonitor progres pembangunan. Jadi komitmen Indonesia untuk mempersiapkan Piala Dunia walaupun diundur ya, tapi kita tunjukkan ya pembangunannya sudah sangat canggih. Dia bisa lihat proyek itu yang ada di Bali, ada yang di Solo, ada yang di Bangkalan, Madura, ada yang di Bandung, di Palembang, bisa mereka lihat dari Zurich gitu ya. Kemudian tadi class detection ini juga ini untuk pengambilan keputusan ya yang lebih baik gitu ya. Ya, kemudian resolve untuk konflik gitu ya. Kadang-kadang proyek itu selalu ada dinamika konflik gitu ya, yang butuh problem solving gitu ya. Nah, kemudian better documentation. Dokumentasi ini bukan hanya dokumentasi nyimpen gambar saja, tetapi yang tadi best practice yang Pak Heri Fasa buat dalam bentuk buku problem solving tadi, ini bisa terdokumentasi oleh BIM ya. Kalau Pak Heri Fasa buat buku itu di Kementerian Keuangan bikin buletin teknik gitu ya, kasus-kasus kaitan dengan masalah keuangan negara gitu ya, gagal revisi, pencairan terlambat, nah itu punya cara-cara gitu ya. Nah, itu dibukukan dalam buletin teknik, kita secara BIM kita punya dokumentasi. Sebenarnya pengambilan keputusan oleh siapa, kapan, implikasinya apa, efeknya apa, terdokumentasi semua. Lebih dari sekedar 2 dimensi, 3 dimensi, ya. Kemudian seamless collaboration and delivery ini juga penting gitu ya. Memudahkan kita kapan order, kapan ini material masuk, kapan ini BIM ini juga masuk ke dalam mass production misalnya untuk building materialnya gitu ya. Ini kita seluruhnya kita bisa mudahkan. Nah, teman-teman semua, ini kaitan dengan BIM ini saya ingin menyampaikan kompetensi ya minimal yang wajib dikuasai oleh owner ya. Jadi teman-teman yang di PUPR yang punya proyek ini gitu ya. Jadi pertama makanya dengan BIM Week yang saya adakan itu saya menantang seluruh jajaran saya, terutama para PPK, Kasatker gitu ya, untuk mampu menyiapkan dokumen penerapan BIM pada proyek. Ya, mulai dari KAK-nya itu sudah basisnya BIM. Dan ini mungkin saya dorong ini ke Mas Reza yang ada di Bina Konstruksi, ada Pak Nanang juga. Ini saya mohon ini bisa nanti payung regulasinya ini, termasuk intervensi saya di pengadaan barang dan jasa. Saya sudah call ini sebenarnya ke Pak Putut juga ini. Pak Putut, siap-siap Pak, Permen 14 ya kita intervensi gitu ya dengan adanya BIM ini. Kemudian mampu mengoperasikan dan mengoptimalkan penggunaan BIM ya untuk owner gitu ya. Kita bisa menggunakan mixed reality, kemudian menggunakan beberapa software ya untuk itu baik itu yang Tekla tadi Glodon macam-macam lah gitu ya. Mampu mereview desain gitu ya dengan CDA gitu ya. Jadi ini perlu desain-desain tidak hanya percaya apa yang dikerjakan oleh perencana gitu ya. Kita sebagai owner, teman-teman yang di PUPR ini wajib untuk bisa, Pak Menteri itu marah sekali gitu kalau ditanya, ini kok kenapa kok bentuknya kayak gini gitu. Terus jawaban kita, iya Pak, itu desain dari perencana seperti itu Pak. Wah, bisa ditempeleng itu. Kamu itu insinyur apa insinyur salon itu. Pak Menteri pasti bilang gitu. Maka kita harus menjustifikasi itu. Jadi ketika ditanya, kenapa desainnya kayak gini? Begini Pak, perencana menyiapkan seperti gini Pak, tapi menurut saya ini jalur aksesnya seperti ini. Dan desainnya ketinggiannya harus ini, standarnya harus seperti ini Pak. Sehingga kami sesuaikan seperti ini. Itu. Jadi justifikasi itu dari kita. Jadi jangan katanya itu yang paling penting. Kemudian mampu memverifikasi perhitungan BOQ dan jadwal yang telah dibuat konsultan. Ya, ini jauh lebih mudah. Kadang kan kita dikasih jadwal manual gitu ya, kurva S itu. Kurva S kadang-kadang untuk menyenangkan owner saja gitu. Kita nggak bisa nguji ternyata. Oh bagus ini, bener enggak gitu. Kadang-kadang antara tahapan pekerjaan dengan jadwal nggak nyambung gitu. Dengan biaya lebih nggak nyambung lagi gitu. Karena yang nyusun sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini tantangan kita gitu. Ini yang harus kita
kita ubah gitu. Kita harus menguasai supaya nggak diakali, nggak dibujui bahasa Jawanya gitu ya, nggak dibohongi gitu ya. Kemudian kita mampu mendeteksi clash ya. Jadi beberapa proyek saya ini misalnya yang Pasar Pariaman itu ya, menemukan kalau nggak salah sampai dengan hari ini itu ada 37 clash. Saya sebagai direktur punya kesempatan memberikan keputusan terhadap 4 clash pada saat itu. Ya, jadi ada approval yang mana yang MK, mana yang mungkin PPK Satker atau kepala balai, tapi ada yang terpaksa harus dimintakan pendapat kepada direktur misalnya. Karena ada kondisi tertentu yang implikasinya kepada biaya, implikasinya terhadap waktu gitu ya, dan mungkin terhadap estetika gitu ya. Jadi ini harus saya putuskan gitu. Kemudian mampu memberikan approval dengan CDA juga gitu ya. Jadi sekarang kan sudah pakai digital stamp gitu ya, digital signage segala gitu. Approval kan dengan kondisi kerja WFH begini, tanda tangan gimana gitu kan. Nah, ya nanti bersama dengan BSSN dan sebagainya kita bisa memberikan approval terhadap gambar-gambar kerja, shop drawing ya yang akan dilaksanakan gitu ya. Itu ya dari sini saja saya bisa lihat, Pak ini gimana? Setelah saya uji semua, oke, baru saya tekan ini, kemudian ada approval dan tidak terlalu lama gitu ya. Pakai tanda tangan, nunggu bapaknya lagi di mana? Wah, di mobil pun saya bisa memberikan approval gitu. Perjalanan dinas kemana untuk proyek yang lain saya bisa berikan approval gitu ya. Kemudian mampu mempresentasikan proyek melalui visualisasi wearables gitu ya. Jadi ini salah satunya nih Pak Menteri sendiri juga merasakan, jadi sempat terkaget-kaget juga. Jadi beliau menggunakan virtual reality dan atau mixed reality pada saat itu, beliau bisa melihat kondisi existing, perencanaan existing dengan perencanaan gitu ya, membayangkan. Sempat waktu itu saya ingin men-challenge kepada Pak Menteri waktu itu, Pak, kita ajak Pak Presiden yuk Pak, duduk dari Istana Bogor sore-sore sambil beliau minum teh atau ngopi gitu ya. Nah, beliau melihat proyek kita proyek Bapak di mana lah di Indonesia dari jarak jauh dengan menggunakan mixed reality atau virtual reality itu. Jadi beliau seolah-olah meskipun dari Istana Bogor tapi bisa hadir di proyek kita gitu. Kita hubungkan dengan itu. Beliau bisa seolah jalan inspeksi keliling proyek juga merasakan feel-nya. Dan bisa memberikan approval gitu. Pak, ini desainnya kira-kira Bapak warna yang mana, Pak? Kerso warna yang mana? Ini kita kasih pilihan. Beliau bisa memberikan approval pada saat itu juga. Atau ada motif laser cutting menggunakan model batik tertentu, beliau bisa pilih. Itu sebuah kebanggaan proyek juga gitu. Seorang kepala negara inspeksi proyek dan memberikan approval untuk hal-hal tertentu yang sifatnya ikonik misalnya gitu. Ini satu menarik gitu ya. Jadi ini saya mengajak Anda semua generasi muda gitu ya, yang WFH jangan cuma rebahan, coba bayangkan the future ke depan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini agenda BIM dari kami Cipta Karya tahun 2021. Bagaimana BIM, kemudian saya integrasikan juga dengan bangunan gedung hijau, green building, terintegrasi dalam satu siklus hidup proyek gitu ya. Jadi ini satu kesatuan tertentu, satu kesatuan utuh itu terintegrasi mulai dari proses prakonstruksi ya, pengkajian kondisi existing. Jadi ini kan sitlakom ya. Jadi ketika survei, investigasi gitu ya. Kemudian perencanaan teknis ya, masuk ke desain konsep, pradesain, desain development gitu ya, sampai kepada detail desain gitu ya. Kemudian bagaimana dari perencanaan ini BIM ini di-deliver gitu, ditransfer ke proses konstruksi ya, di pembangunannya gitu ya. Pembangunan selesai, apakah itu selesai? Tidak. Jadi dokumen BIM itu ditransfer lagi untuk proses komisioning bangunan, memastikan bangunan berfungsi optimal sesuai dengan desain rencana. Kemudian apakah itu selesai? Tidak. Yang saya sampaikan tadi, ketika serah terima aset, serah terima pengelolaan, BIM ini kita deliver lagi gitu kepada pengelola pasca konstruksi, memudahkan proses operasinya, proses pemeliharaannya. Rekan-rekan di sini yang hadir mungkin yang ngurusi BMN misalnya, ya, Anda bisa kenal ada yang namanya RKBMN, Rencana Kerja Barang Milik Negara. Dari mana mengalokasikan anggaran itu? Dari sini sebenarnya. Akan ketahuan tahun pertama biaya operasinya butuh
kalau bangun itu kan capex ya. Opex-nya itu kita bisa lihat itu. Biaya operasinya itu berapa tahun ini, ya, biaya operasionalnya. Kemudian biaya perawatannya berapa? Pada tahun ke-5 harus ganti apa? Tahun ke-10 apa gitu ya. Jadi ini kita kembangkan ya. Jadi di beberapa mungkin di beberapa merek mobil tertentu ya, saya nggak sebutkan itu. Sekarang mungkin Anda servis berkala ke ke service centernya itu semua akan tercatat gitu. Anda mobilnya dibeli tahun berapa, servisnya ganti oli kapan gitu, kapan lagi Anda diingatkan, ditelepon oleh dealernya, Pak Reza, ini sudah 6 bulan dari tanggal Anda servis ganti oli pada saat itu. Kalau sudah 3.000 km, Anda silakan hadir kembali dengan melakukan. Nah ini untuk building, untuk konstruksi kita sudah akan sampai ke sana gitu ya. Kemudian setelah pasca konstruksi, kapan bangunan ini misalnya sudah nggak memenuhi kelayakan, sudah mencapai umur bangunannya 20 tahun, 50 tahun, ke proses pembongkaran kita sudah punya data, berapa penyusutan terhadap nilai aset dan sebagainya. Di sini kita perlihatkan bahwa tidak hanya engineer saja terlibat, tapi teman-teman yang mengelola BMN, mengurus administrasi juga akan sangat terbantu dengan ini. Setelah dibongkar mau dibangun baru, justifikasinya apa? Kita punya sebuah siklus riwayat atau kronologis lah gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di depan. Kemudian lanjut kaitan dengan pengukuran kinerja manfaat BIM. Ini yang ke depan akan kita ukur sebenarnya gitu ya. Kita akan ukur ini beberapa proyek yang di luar negeri itu sudah bisa mengukur gitu ya. Investasi BIM-nya ya $40.000, tetapi ada efisiensi ya yang kita bisa lakukan lebih dari itu ya, cost versus benefit. Nah, ini yang nanti dengan penerapan secara lebih masif kita akan ukur itu ya. Kita akan ukur. Kemudian dari segi biaya, dari segi waktu dan tentunya kontrol kendali memastikan mutu tercapai gitu ya. Enggak usah nanti ketika diperiksa dikordril lagi, dilakukan ini lagi. Tapi karena ini semua by design sebenarnya semua sudah bisa teridentifikasi dari awal gitu ya. Kemudian penggunaan piranti ya, jadi baik itu virtual reality, mixed reality, drone gitu ya, CCTV gitu ya. Ini kita gunakan ini untuk review design, untuk remote monitoring gitu ya. Tahun 2013 saja saya sudah membeli dan menggunakan yang namanya 3D building scanning misalnya ya. Nah, jadi kalau ada bangunan heritage, bangunan cagar budaya yang nggak ada aspect drawing-nya, bangunannya kalau mau disurvei sampai ke dalam, ngukur-ngukur, mengerikan, khawatir ambruk, kita bisa lakukan dengan 3D building scanning. Itu sudah ada teknologinya. Dan saya gunakan sejak tahun 2012-2013 gitu ya. Dan kemarin misalnya ada proyek Benteng Pendem, wah ini Benteng Panden Bos di Ngawi gitu. Bagaimana kita menggambarkan itu semua gitu ya. Nah, ini dengan itu, termasuk gedung AA Maramis itu ada proyek pertama saya implementasi dari 3D building scanning gedung Kementerian Keuangan ya yang di AA Maramis itu yang dipakai Kemenko Perekonomian itu juga yang kita lakukan. Nah, kami ke depan juga akan terus untuk melakukan BIM awareness, pembekalan teknis secara kontinu. Kita punya event tahunan dan terakhir saya lihat ini teman-teman BUMN BIM development-nya ini sudah ISO semua nih untuk BIM ya ISO 19650. Maka ini saya menantang men-challenge jajaran saya di Cipta Karya ya untuk menjadi unit kerja yang akan mempelopori standarisasi seluruh tahapan penerapan BIM sesuai dengan ISO 19650. Jadi saya tetap komit Pak Heri Fasa. Kalau dulu ketika di Balitbank, saya jadi kepala balai di Denpasar, menjadi balai atau unit pertama di Kementerian PUPR sebelum Permen tentang sistem manajemen mutu, saya adalah unit atau balai pertama yang ISO 9001 dulu ya. Jadi, nah sekarang kaitan dengan BIM, kami ingin menjadi pelopor untuk menjadi unit kerja yang mempelopori ini semua gitu ya. Nanti regulasinya kita tingkatkan dan ini akan mendorong nih semua penyedia jasa, mitra-mitra kita, ini titip Mas Reza nih, peningkatan kapasitas sumber daya konstruksi ini, mulai dari konsultan perencana, konsultan pengawas, MK,
sampai dengan para kontraktor ini sudah harus BIM gitu. Kita harus punya milestone gitu, wajib BIM di tahun berapa. Ini tantangan kita ke depan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah paparan saya ini lebih ingin menggugah teman-teman semua untuk bersama-sama dengan saya memulai, membangun, menjalankan revolusi industri konstruksi 4.0. Karena ke depan, you are the next. Terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak kepada Pak Iwan atas presentasinya yang luar biasa. Memang waktunya yang disediakan sebenarnya 20 menit, tapi memang saya biarkan Pak Iwan sampai 40 menit, karena memang materi-materinya sangat-sangat menarik sekali untuk memberikan pencerahan tentang BIM ya kepada semua peserta. Nah, izinkan sebelum kita nanti memasuki sesi tanya jawab, saya memberikan sedikit recap apa yang sudah disampaikan oleh meng-highlight ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Yang pertama, nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan negara yang di dalamnya mewajibkan tentang penerapan BIM untuk perencanaan itu memang masih di lampiran, tapi nanti ke depan akan direvisi untuk supaya masuk ke dalam batang tubuh. Kemudian BIM ini kata beliau ya bukan software melainkan multi software dan bahkan lebih daripada sekadar cuma 2D 3D ya. Ini revolusi itu maksudnya ada penganggaran yang dikurangi dan seterusnya. Ini memang BIM tadi kata beliau tidak bisa monef ke lapangan. Ini BIM bisa membantu ya karena visualisasinya bisa dilihat dimanapun karena dia berbasis 4.0 ya IT. Kemudian risiko kegagalan konstruksi bisa diantisipasi dengan adanya BIM ini. Yang paling penting lagi kalau kaitan dengan struktur ini clash detections ya. Tadi beliau menyampaikan banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mendeteksi karena masih dalam bentuk gambar jadi bisa dicek gambar mana-mana saja yang bertuburkan antara struktur, arsitek dengan MEP dan seterusnya. Kemudian proses percepatan ini untuk benar berbasis BIM, ya ini sangat-sangat menarik sekali. Saat ini memang belum diwajibkan ya untuk BIM ini dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 2019 tentang pengadaan barang jasa. Kemudian juga proses BIM katalog. Nah ini menarik sekali BIM katalog ya karena di LKPP sudah ada macam-macam katalog. Nanti ini BIM juga sangat cocok sekali apalagi yang elemen-elemen itu ya berkaitan dengan precast. Kemudian dikaitkan lagi dengan proses Sitlakom ya ini di PUPR sendiri kita sudah ada yang namanya Sitlakom untuk proses mulai dari pra, saat dan pasca konstruksi. Ke depan juga akan didorong penggunaan barcode, QR code. Nah, ini semua untuk mendukung peraturan Presiden nomor 39 ya tentang satu data Indonesia ya untuk BIM ini sebenarnya penerapannya. Kemudian tujuan BIM pada proyek prasarana strategis atau proyek yang Direktorat Pak Iwan ya yang diampu oleh Pak Iwan ini pertama untuk mengontrol atau mengendalikan proyek, kedua mendokumentasikan proyek, ketiga meminimalkan CCO dan keempat memudahkan operation and maintenance. Nah, kemudian ini bisa dicontohkan tadi penerapan BIM-nya di proyeknya yang dipimpin Pak Iwan, ada Stadion Manahan misalnya sudah sampai 7D, kemudian ada Pasar Atas Bukit Tinggi bahkan sudah mengcombine antara BIM dan green building. Kemudian tadi juga mencontohkan faktor keamanan yang angka atap dari 2,5 jadi 4. Percontohan, nah ini yang menarik juga nih untuk ke depan nih, percontohan KAK berbasis, nanti ya proyek-proyeknya, KAK-nya harus berbasis BIM. Ini. Dan yang paling menarik ini mungkin buat teman-teman PUPR sendiri, terutama para PPK ya, biar bisa berkompetisi untuk mendapatkan BIM Awards ya, proyek-proyek di Cipta Karya khususnya nanti yang menerapkan BIM. Mungkin itu, kemudian ini yang menarik juga proses pembangunan untuk Piala Dunia ya, ini bisa dilihat dari markasnya di Zurich itu, tadi beliau sampaikan juga, jadi memang karena BIM ini IT ya, berbasis IT, jadi bisa dilihat di mana saja. Itu ya, kemudian visualisasi juga menarik sekali, emang ini luar biasa ide-idenya Pak Iwan, visualisasi proyek, jadi tadi Presiden, Menteri misalkan
Pak Presiden, Pak Menteri misalnya mau memilih dan menentukan gitu ya. Ya menarik sekali ya. Kalau ke depan udah kayak gitu, wow luar biasa, keren banget. Ini baik, itu yang mungkin bisa saya recap ya. Jadi banyak hal nanti mungkin kalau untuk belajar lebih lagi di kesempatan lainnya. Baik, kita akan memasuki tanya jawab. Ini izin Pak Heri dan Pak Iwan, ada sekitar 40 sampai 50 pertanyaan, tapi saya harus memilih beberapa saja ini yang kira-kira menarik ya. Yang pertama mungkin buat Pak Heri Faza, pertanyaannya adalah dari PT Adikarya Persero Tbk, Pak Agung Arya Iguna. Beliau bertanya seperti ini, Pak Heri, pada Bina Marga apakah sudah ada update rencana penerapan dan regulasinya, mengingat Cipta Karya sudah ada peraturannya? Mungkin kemudian mau kita langsung jawab atau saya ini dulu Pak, atau langsung jawab aja Pak? Baik, silakan Pak Heri Pak, boleh dijawab Pak. Mungkin nanti kita pertanyaan berikutnya saya tanya lagi. Silakan Pak. Untuk pertanyaan dari Pak Agung Arya Iguna ya, apakah sudah ada regulasi tentang BIM untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan? Maaf, ini siapa ya yang Oh, silakan Pak. Mohon maaf, mohon izin Pak untuk unmute dulu Pak. Ya betul. Terima kasih. Nggak kelihatan. Ya siap. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Sampai saat ini Bina Marga sudah membentuk tim untuk penerapan aplikasi BIM untuk di bidang kebinamargaan. Tapi ini memang masih seperti di Cipta Karya, sudah diterbitkan ketentuan untuk itu. Mungkin menyusul segera setelah Cipta Karya, mungkin Bina Marga. Kalau kita lihat dari nature-nya, memang kegiatan di Bina Marga agak beda dengan di Cipta Karya. Di Cipta Karya memang tantangan untuk BIM ini sangat intim sekali, sangat penting sekali. Mungkin itu Mas, saya bisa jawab. Baik, siap. Yang kedua Bapak Pak Heri, ini pertanyaan dari PT MSU Pak Dedi Tandi Limbong. Apakah tantangan yang dihadapi di Direktorat Jalan dalam menerapkan BIM dan langkah-langkah apa yang ditempuh untuk sebagai solusinya? Ya, terima kasih. Tadi saya sitir sedikit. Tantangan kami mengaplikasikan BIM untuk merancang jalan terkait dengan input data yang berhubungan dengan data geologi dan geoteknik jalan, di mana jalan itu sendiri mungkin saat ini belum terbuka ya, masih ditutupi dengan vegetasi yang tinggi sekali. Jadi untuk aplikasi mencari rute yang paling optimal, mungkin ada input geoteknik dan geologi yang belum bisa kita dapatkan. Kecuali kita melakukan survei darat ya, dan itu artinya kita mencoba beberapa alternatif untuk itu. Mungkin ini kami tantang juga, mungkin dari PT apa tadi bisa memberikan masukan itu. Makasih. Baik. Berikutnya Pak, masih Pak Heri. Pak, ini pertanyaannya banyak sekali untuk Pak Heri dan juga Pak Iwan sebenarnya. Ini saya masih ke Pak Heri Pak. Dari Politeknik PU Pak, ini Bapak atau Ibu ya, USA. Pak Heri Faza, apakah BIM dapat digunakan pada konstruksi jalan tol yang membelah bukit dengan sistem cor semprot? Cor semprot, Pak. Oh, jadi BIM ini kan sistem ya, sistem untuk perancangan teknologi penyemprotan itu mungkin yang saya berikan bisa saya jawab itu terkait dengan perkuatan lereng ya. Kalau perkuatan lereng itu aplikasinya. Tapi kalau teknologinya dengan menyemprot, mungkin tadi yang disampaikan Pak Iwan, dengan teknologi printing ya, digital printing. Mungkin kalau bentuknya tipikal yang mudah dijangkau, mungkin bisa saja dengan teknologi printing untuk menutupi atau menyelimuti tebing-tebing tadi. Mungkin itu Mas. Baik Pak. Oke, kita sudah ke pertanyaan untuk Pak Heri. Kita sebentar 3 pertanyaan lagi untuk Pak Iwan.
Yang pertama, ini Pak ada pertanyaan menarik dari sebentar tadi. Ini dia dari Hendrik ya, dari IMTSI, Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Selamat malam Pak, saya Hendrik dari IMTSI. Sejauh mana Pak penerapan BIM dalam kaitannya rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah bencana, khususnya bandar udara dan kantor gubernur Sulawesi Barat, Pak? Oke, terima kasih. Sebenarnya rekonstruksi pasca bencana yang kalau kantor gubernur Sulawesi Barat kan sudah ambruk itu ya. Ya, ambruk. Jadi tidak terlalu memerlukan untuk identifikasinya, yaitu tinggal rekonstruksi bangunan. Tetapi kalau kaitan dengan kerusakan misalnya bandara dan sebagainya, tadi pertama kita bisa menggunakan 3D scanning, ya itu satu itu untuk menggambarkan. Kadang-kadang kita kan nggak berani nih bangunan ini kekuatannya gimana, kita mau masuk mau lihat khawatir gitu ya. Kemudian yang kedua ada banyak piranti, misalnya kita menggunakan ada teknik tertentu gitu ya, menggunakan ya semacam robotik, misalnya kayak drone gitu ya. Ya kita bisa masukkan ke dalam bangunan misalnya, untuk bisa mengcapture kondisi bangunan yang ada di dalam, yang kita mungkin nggak bisa masuk, membantu kita, itu bisa. Kemudian apabila ada kerusakan bangunan misalnya, ya kalau dengan destructive test itu, wah bangunan yang sudah agak rusak gitu, kemudian didestruktif bisa ambruk gitu kan. Kita bisa melakukan dengan teknologi yang non-destructive test ya, sampai kepada bar scanning gitu ya, untuk melihat kondisi tulangan. Ada itu sudah bisa lihat gitu. Jadi semacam dan itu sudah bisa 4D gitu ya. Kalau yang ibu-ibu yang mungkin pas hamil gitu ya kan, itu sekarang ada teknologi itu ya, bukan hanya 3 dimensi ya Mbak ya, sudah ada yang 4 dimensi itu kalau lihat itu kandungan gitu kan. Nah bangunan itu juga bisa gitu ya. Jadi saya pernah melihat ada kerusakan bangunan, karena yang ditangani di saya itu bukan bangunan-bangunan yang baru saja gitu, banyak yang mangkrak itu diserahkan kepada PUPR. Bagaimana kami meyakini bahwa bangunan itu masih layak untuk dilanjutkan gitu ya. Jadi itu harus kita uji. Nah, itu kita lakukan simulasi pengambilan data-data tadi, di scanning keseluruhan, kemudian data masing-masing yang sudah kita scanning tadi, kita masukkan, kita simulasikan kekuatannya berdasarkan tadi. Ada bar scanning kita gunakan, kemudian ada yang untuk pondasi kita juga ada beberapa peralatan ya, yang untuk georadar dan sebagainya. Untuk balok kolom itu juga ada beberapa peralatan tertentu gitu ya. Ini hari Senin besok kami juga ada demo untuk alat tertentu gitu yang kita akan beli dan kita akan gunakan. Nah, dari situ kita bisa simulasikan apakah bangunan ini direkomendasikan untuk demolish, apakah masih bisa dengan sisa kekuatannya di retrofit gitu ya, atau masih dipertahankan hanya kerusakan-kerusakan yang dinilai sifatnya arsitektural gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi kemudian mungkin saya ingin menambahkan, tadi mungkin ada pertanyaan yang semprot tadi ya Pak Eri, mungkin membantu saja. Teknologi BIM itu bukan hanya software ya. Selain Internet of Things juga ada robotik ya. Nah, untuk penyemprotan itu yang tidak bisa dijangkau, kita bisa menggunakan teknologi robotik sebenarnya. Robotik itu bisa yang bergerak atau menggunakan sistem drone gitu. Ya, kalau drone bukan hanya untuk kamera sebenarnya, tapi dia juga bisa diterbangkan untuk melakukan penyemprotan gitu ya, modifikasi dari modelnya drone gitu. Itu juga bisa dikembangkan. Jadi BIM ini sebenarnya sangat terbuka ya. Jadi kita bukan hanya bicara software, kita bukan hanya bicara hardware. Karena itu kita bicara di sini sebenarnya untuk membangun brainware kita gitu ya. Itu Mas Reza. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan kedua dari Anindya Ramadan dari Hutama Karya Infrastruktur. Izin bertanya Bapak, bagaimana legalitas terhadap data dari output BIM seperti perhitungan volume yang akan digunakan pada proses penagihan? Apakah sudah ada peraturan yang mengaturnya dan pernah diimplementasikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini adalah tantangan kita ya. Signage, approval secara digital itu tantangan kita. Karena itu kami di PUPR
Ini juga Mas Reza juga ikut. Kami mempersiapkan protokol BIM, ya, Mas ya. Salah satunya BIM. Jadi itu bagaimana mengatur tadi kaitan dengan legalitas terhadap approval dokumen. Apakah itu sah? Itu tidak ada sah, gitu. Tidak ada cap. Kemudian perhitungan itu ini yang harus kita bangun. Jadi sedang kita bangun protokolnya. Ya, jadi ini adalah sebuah era dan kita harus mempersiapkannya. Tadi kalau bicara permen yang saya siapkan itu hanya payungnya. Payung itu sebenarnya adalah bagian upaya meleverage ya agar implementasi ini menjadi lebih masif. Buktinya dengan berlakukannya permen itu membuat setelah itu lihat ya beberapa BUMN bahkan beberapa perusahaan sudah berlomba-lomba membangun BIM-nya. Bahkan terima kasih beberapa BUMN sudah kasih ISO kemajuannya pesat gitu ya. Jadi nah ini tantangan kita teman-teman yang berada di PUPR juga nih membangun regulasinya lebih. Dan itu kami kolaborasi juga ini antara tidak hanya karya ya dengan Bina Marga dengan SDA ini menjadi sebuah standar GAM. Itu Mas. Baik, pertanyaan ketiga Bapak. Ini dari Direktur Jenderal Perumahan Aris Setiarso. Selamat malam Pak, saya Aris Setiarso dari DJP mau bertanya, apakah sudah ada program untuk mendokumentasikan bangunan heritage dengan BIM untuk meminimalisasi destruksi pada proses perencanaan dan pelaksanaan? Terima kasih. Jawabannya ya, sudah, dan kebetulan saya melakukan sendiri. Tadi yang disampaikan, satu adalah cagar budaya gedung Amarami. Ya. Saya lupa apa ya, kantor Menko Perekonomian sebelahnya kan Menko Perekonomian. Itu kemudian yang kedua kemarin adalah Benteng Padenbos, Benteng ya di Ngawi, di Kabupaten Ngawi. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk mampir ke sana. Dan pada saat perencanaan di awal, pada saat itu saya masih Direktur Bina Penataan Bangunan. Karena itu saya masih ingat, karena kebetulan waktu di Balitbank, di Puskim, saya punya alat itu. Ya, kemudian ketika saya pindah ke Cipta Karya, alat itu malah nggak ada yang operasikan lagi gitu, nggak ada yang gunakan. Karena itu saya pinjam kembali untuk melakukan building scanning, jadi scan sekaligus mendokumentasikan ya bangunannya. Karena itu kan ada. Jadi intinya begini, itu seperti memotret ya, memotret bangunan secara 3-dimensional, kemudian menggambarkannya itu sebagai as-built drawing gitu. As-built drawing diintegrasikan. Kemudian nanti itu bisa di-convert nanti misalnya kalau dokumen perencanaan itu ke AutoCAD dan sebagainya. Sampai bisa mengidentifikasi sebenarnya karena itu juga bisa dilengkapi dengan peralatan infrared ya. Bisa memperlihatkan itu ketebalan, kemudian tingkat korosi. Pak Heri Fasa ini kebetulan di Pusjatan juga untuk penilaian korosi jembatan juga mungkin juga sudah punya beberapa peralatan instrumentasi yang secara software bisa diintegrasikan dengan software yang lain gitu ya. Untuk simulasinya kan begitu. Kekuatan sisanya gitu ya, ini bisa digambarkan di situ. Ini juga demikian. Jadi tulangannya seperti apa, apakah ada tulangan atau tidak gitu kan. Karena banyak teknologi konstruksi bangunan cagar budaya, bangunan zaman Belanda itu teknologinya bukan beton, tapi masonry, bata ya. Konsepnya satu bata. Kalau kita kan bangunan banyak setengah bata gitu kan. Tapi itu konstruksi di zaman Belanda satu bata, 1,5 bata dan 2 bata gitu. Dan itu sampai kolom ya. Kayak yang di Colomadu, di mana itu yang itu juga diimplementasikan seperti itu. Proyeknya sudah ada. Alatnya tadi yang saya sebutkan tadi. Cuma nggak tahu sebutin mereknya ya. Oke, Mas Reza. Baik, siap Pak. Ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk nanti bertanya. Ini pertanyaannya kepada Pak Heri dan juga Pak Iwan. Ini menarik sekali menurut saya juga ini mungkin perlu ilmunya juga nih. Dari Irfansyah dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Selamat malam Pak Heri Faza, Pak Iwan. Sangat menarik ya materinya. Nah, dalam penggunaan BIM
ini apakah saat ini di Indonesia sudah memiliki suatu standar baku, misalnya standar gambar kerja, sehingga semua memiliki bahasa yang sama dalam penggambaran ataupun pemodelan. Nah, standar kerja ini apakah sudah ada, Pak? Kemudian standar umumnya ditentukan oleh masing-masing konsultan, kontraktor, ataupun nanti pemerintah. Terima kasih, Pak. Standar gambar, Pak, gambar kerja, Pak. Silakan Pak Heri. Oh, Pak Heri, silakan Pak. Ya, baik. Mungkin itu yang harus kita bangun tadi sudah disisir juga oleh Pak Iwan ya. Karena standar platform ini harus kita buat. Yang di samping itu juga termasuk softwarenya juga, aplikasinya. Sekarang ini kan banyak sekali vendornya. Sistem mana yang mau kita pakai itu kan? Bentuk apa yang harus kita setujui. Nanti juga terkait dengan legal aspeknya juga. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan itu. Silakan Pak Iwan. Ya. Lanjut. Jadi ini yang tadi kita bangun adalah standar protokol ya, platform. Dan kalau sejauh ini kan kita standar gambar, notasi itu ada standar. Tetapi sebenarnya kita akan bangun ada katalog ya nanti. Jadi ada katalognya. Kalau di gedung itu ya nanti ada misalnya dinding itu ada kategorinya. Apakah dia menggunakan bata ringan, menggunakan panel, menggunakan bahan kayu, bahan ini harusnya punya katalog gitu ya. Karena yang kita dorong sebenarnya selain BIM, ya ini masih misi saya Pak Heri yang nggak pernah yang saya bawa sejak Balitbank ya. Kita modular knockdown ya Pak Heri ya gitu ya, Pak Heri Fasa itu yang terus sebenarnya kita kembangkan ke depan, mendorong mass production gitu ya material. Ya, jadi ukuran-ukurannya sudah standar gitu ya. Mulai dari penutup atap gitu ya, kemudian rangka atap, list pelang gitu ya, untuk dinding sampai untuk drainase yang bentuknya U-ditch gitu ya, ukuran dimensi sambungan. Untuk SDA juga gitu. Beberapa teknologi Balitbank kan ada misalnya saluran irigasi, pintu air, itu kan sebenarnya sudah standar gitu. Ini yang kita bakukan menjadi sebuah katalog gitu. Karena kalau kita bakukan, ini akan mengenerate nanti adanya produk ya, produksi gitu. Jadi produsen building material itu nanti akan lari mengikuti standar-standar yang kita buat itu. Ya. Jadi BIM ini akan lebih memudahkan. Setidaknya gambaran gampangnya teman-teman yang biasa menggunakan SketchUp gitu ya. Ya ini AutoCAD kan sudah punya katalog gitu ya. Jadi sudah punya katalog standar. Tinggal nanti dimainkan ukuran dimensinya. Gitu. Nah, kemudian standar gambar tadi Pak Irfansyah. Nah, ini kaitan dengan BIM nanti kita tentu akan standarkan ya. Misalnya mana itu owner, mana tempat untuk approval gitu ya. Ini akan kita bakukan. Dan proses itu tidak hanya proses begitu saja, tetapi dokumen ini legalisasinya seperti tanda tangan digital ya Pak Heri Fasa ya di tata naskah dinas kita saat ini gitu ya. Jadi ini juga terkoneksi data kita asli apa enggak gitu ya dengan di BSSN gitu ya, Badan Cyber Sandi Negara gitu ya gitu. Jadi saya sebagai engineer misalnya arsitek profesional, prinsipal gitu ya, punya izin praktek sekian gitu, sehingga saya punya ini gitu. Tapi kalau nggak punya izin juga nggak bisa tanda tangan dan approval di situ loh. Anda siapa gitu, owner bukan gitu ya, engineer tidak certified gitu kan. Kan di undang-undang sekarang sudah ditetapkan gitu kan, satu konstruksi yang dikerjakan oleh bukan ahlinya dan kemudian terjadi kegagalan bangunan, nah itu sanksi hukuman dan sebagainya kan juga ada gitu ya. Jadi ini juga akan mendorong sebenarnya BIM ini bukan hanya sekedar memudahkan, tetapi sebenarnya ada proses nanti kaitan dengan legalisasi, otorisasi dan sebagainya terkait dengan proses-proses tersebut gitu ya. Selesai diserahkan gitu ya. Jadi tinggal dengan satu klik ya, dengan one click gitu itu approval jadi lebih cepat gitu. Direktur kepada dirjen gitu atau dari satker berjenjang itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi seperti itu. Pak Irfansyah, Mas. Sedikit saya tambahkan, Mas. Juga tadi Pak Iwan juga menyebutkan terkait dengan ini, dengan apa katalognya. Tentu di Cipta Karya kan katalog ini kan intim sekali dengan kegiatan-kegiatan dunia industri. Jadi mungkin nanti Bina Marga PUPR juga akan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk menstandarkan
komponen-komponen, Pak ya. Ya. Komponen-komponen bangunan, termasuk juga furniture-nya jangan-jangan Pak Iwan. Termasuk kursi, meja,